Permohonan maaf dari Kepala Bidang P2P serta Ibu Kasih bahwa mereka sebenarnya tidak sempat ikut hadir dalam kegiatan ini karena mereka sementara terkonfirmasi positif COVID. Jadi sementara ada isolasi mandiri di rumah. Jadi mereka mohon maaf dan salam buat teman-teman untuk selalu dengan protokol kesehatan selalu sehat sehingga kita bisa menyelesaikan kegiatan pengendalian malaria menuju eliminasi malaria di Provinsi Maluku Utara. Baik, untuk itu saya mewakili dari teman-teman dari bidang P2P khususnya kepala bidang untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Rosa di lembaga. Silakan Bu Rosa. Rosa masih berusaha masih mute. Saya lupa Pak unmute-nya. Baik, terima kasih banyak Ibu Narti untuk iya, Mbak Rosa. Maaf aku lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Iqbal dan Bu Rosa. Kami terima kasih Bu. Kami dalam hal sosialisasi untuk persiapan pemeriksaan populasi khusus. Baik Pak, terima kasih. Kembalikan ke Mbak Rosa, silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sebenarnya saya yang harus terima kasih ini Bu ke Ibu Narti karena Ibu Narti ini semangat sekali dari semua provinsi di wilayah tengah dan timur. Ibu Narti dari bulan lalu sudah nanya ke saya kapan kuesionernya bagaimana, Bu Rosa bagaimana. Jadi akhirnya terrealisasi untuk hari ini kita akan sosialisasi lebih lanjut untuk penjelasan kuesioner MMP kita. Jadi sebelum nanti kita demo untuk mencoba kuesioner tersebut, kalau Bu Narti udah paham, karena sudah saya berikan dari bulan lalu, nah nanti untuk teman-teman kabupaten kita akan coba lagi bareng-bareng sama-sama. Sebelum sampai ke sana, mungkin Pak Iqbal, sedikit materi dari Pak Iqbal ya Bu ya. Untuk Pak Iqbal, saya persilakan Pak. Terima kasih, Bu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali terima kasih Bu Narti sudah menggalang Bapak Ibu dari Kabupaten di Maluku Utara. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu juga sekalian sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi MMP ini. Kegiatan ini di Indonesia bagian Barat sudah kami lakukan semua, jadi sudah sekarang kurang lebih 13 provinsi. Nah, ini kita mulai untuk Indonesia Tengah dan Timur. Ya. Jadi untuk yang tengah itu sudah ada kemarin Nusa Tenggara Barat. Untuk yang timur ini pertama kali Provinsi Maluku Utara. Saya izin untuk share screen. Terlihat ya Bu Rosa ya? Terlihat ya? Ya, baik. Saya mungkin minta waktu sekitar 10 menit untuk menjelaskan ini. Jadi ini ada kegiatan kajian malaria pada populasi khusus ya, untuk seluruh Indonesia. Jadi kegiatan sosialisasi ini kita akan sedang lakukan untuk 514 kabupaten kota, baik di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ini adalah kegiatan survei online untuk populasi khusus, di mana Bapak Ibu sebagai respondennya. Kenapa online? Karena memang kondisinya COVID, kita tidak bisa datang ke lokasi Bapak Ibu, dan kedua karena memang cakupan respondennya sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ini adalah kerjasama antara Substansi Malaria, WHO Indonesia, dan dari tim kami, dari Ekman Oxford. Dimulai dari tahun 2019, di mana saat itu Substansi Malaria ingin mengetahui apa saja populasi khusus, kelompok-kelompok populasi khusus yang ada di Indonesia. Sehingga muncullah kegiatan seperti ini. Jadi secara organisasi Bapak Ibu, ini kegiatan disponsori oleh WHO Indonesia. Adapun data yang kita kumpulkan ini, kegiatan ini semuanya akan diserahkan ke Substansi Malaria karena permintaan dari Substansi Malaria untuk melakukan kajian ini. Adapun pelaksana teknisnya dari kami, dari Ekman Oxford di Jakarta, saya Iqbal, saya peneliti utamanya. Adapun koordinatornya penelitian yang akan banyak sekali berhubungan dengan Bapak Ibu adalah Ibu Rosanora. Adapun tim dari kajian ini, Pak Guntur juga terlibat di situ, Bu Desri, Bu Helen, Bu Fajar juga, karena terkait dengan Esismal dan tim kami.
sudah mendapat izin etik dari Badan Litbang dan dari WHO. Nah, jadi kenapa tahun 2019 itu dalam proses satu diskusi, tentu Bapak Ibu sudah bisa mengetahui juga kondisi di lapangan bahwa rencana atau ambisi kita untuk eliminasi malaria ini akan terganjal kurang lebih oleh kelompok-kelompok seperti ini. Kelompok-kelompok yang sulit kita jangkau, baik dalam kegiatan penemuannya, pengobatan, diagnosis, ataupun juga nanti dalam promosi kesehatan. Jadi situasinya berbeda-beda Bapak Ibu. Situasi populasi khusus ini di Maluku Utara mungkin berbeda dengan apa yang kami dapatkan misalkan di Jambi. Mereka ada suku anak dalam di mana prevalensi malarianya itu sampai 20-30%, sedangkan mereka itu berpindah dan memang jauh tinggal di dalam hutan. Nah, jadi kemudian ada juga yang populasi khusus yang ditambang, mungkin ditambang emas, itu karakternya berbeda-beda. Nah, karena karakter mereka yang berbeda-beda, maka tentu intervensinya juga nggak mungkin sama. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk intervensi di Maluku Utara contohnya, pasti akan berbeda dengan apa yang dilakukan teman-teman misalkan di Kalimantan Selatan. Sehingga dengan demikian survei ini seharusnya bisa menangkap apa yang perbedaan atau apa yang sedang terjadi di lapangan. Karena memang intervensinya harus bersifat lokal. Jadi kurang lebih Bapak Ibu, ini kalau karakter atau tipe dari populasi khusus yang ada di Asia Tenggara ataupun di Indonesia ini kurang lebih seperti ini. Ada kurang lebih 9 tipe. Ada yang perambah hutan, ada yang di pekerja tambang, ada yang di pekerja perkebunan, ada mungkin di TNI Polri, ya ini biasanya kita temukan di batalion-batalion yang dikirim dari Jawa ke Papua dan mereka kembali dengan banyak kasus malaria ya, terutama VIVAK, relapse. Ya. Ada juga yang pelancong atau mungkin pendatang sementara. Nah, yang seru adalah yang di komunitas adat terpencil. Mungkin nanti bisa diceritakan juga ke kami sedikit. Mungkin di Maluku Utara ada tidak ada kelompok-kelompok yang seperti ini. Ini cukup banyak ternyata di Sumatera dan di Kalimantan. Begitu juga dengan di Papua ya. Kemudian secara umum Bapak Ibu, kenapa kajian ini dilakukan? Karena memang Indonesia itu tidak punya informasi tentang tipe-tipe dari populasi khusus, Pak. Jadi kita secara nasional nih ya, ini kalau ditanya di kabupaten mana saja ada kasus malaria pada pekerja tambang. Nah itu kita sulit menjawab, karena kita nggak punya datanya. Dari 514 kabupaten kota, mungkin 300 sudah eliminasi malaria, nah masih ada sekitar 214 lagi. Kita nggak tahu tuh, nah dari di kabupaten mana saja yang ada seperti itu. Kita tidak punya informasi juga di level nasional sampai saat ini, itu di mana saja kabupaten kota yang mengalami masalah malaria pada pekerja perkebunan, contohnya, atau pekerja tambang, atau pada komunitas adat terpencil. Ini belum pernah dilakukan studi sebelumnya, sehingga substansi malaria ingin meminta kami untuk melakukan pemetaan ini. Kita juga perlu punya gambaran sebenarnya secara nasional atau mungkin di level provinsi juga, itu apa saja kegiatan pengendalian yang sudah dilakukan. Memang kalau dilihat pedomannya kan ada beberapa kegiatan ya, tapi mungkin dari pengalaman diskusi seperti ini dengan teman-teman di provinsi, ternyata banyak kegiatan yang kreatif, yang inovatif yang dilakukan di daerah dan rasanya mungkin efektif untuk ditiru. Kemudian yang ketiga, tujuannya memang nanti kita akan listing semua nanti hasil respon dari Bapak Ibu dalam survei online ini, itu akan dikumpulkan di level provinsi, dianalisis dan dikembalikan kepada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga akan memiliki, mungkin Bu nanti akan memiliki hasil kajian ini untuk seluruh Indonesia. Jadi bisa nanti saling lihat apa saja yang sudah dilakukan oleh provinsi-provinsi lain. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan kajian ini ada kurang lebih 5 kegiatan besar. Nah, apa yang kami lakukan, ini sedang disosialisasikan ini sebenarnya hanya 1 kegiatan, ya survei online ya. Jadi sedangkan yang lain itu ada kajian literatur, itu kita bisa baca jurnal saja. Kemudian eksplorasi dari data ESISMAL. Data ESISMAL ini luar biasa ya, kalau kurang lebih kalau 2 tahun saja untuk 2019-2020 karena datanya individu itu sudah sekitar 600.000 ya rekornya. Dan cukup banyak ternyata di sana data-data malaria terkait dengan populasi MMP. Nah, kalau studi lapangannya Bapak Ibu, kami hanya melakukan di 3 provinsi, disesuaikan dengan permintaan substansi malaria. Pertama itu di Jambi, kemudian untuk suku anak dalam,
di Bengkulu untuk pekerja perkebunan, dan di Kalimantan Selatan untuk pekerja tambang. Jadi ada juga kegiatan survei kualitatifnya. Nah, untuk Maluku Utara hadir di sini itu yang terkait dengan survei MMP secara online. Nah, survei online ini nanti akan diberikan linknya, nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi, tapi tidak diisi hari ini ya. Sekarang ini cuma latihannya aja, karena beberapa pertanyaannya tidak akan mungkin diisi hari ini, karena Bapak Ibu pasti ngumpulin data dulu dari puskesmas setempat. Nah, dia akan ditanyakan itu adalah tadi profilnya. Misalkan di Maluku Utara, di Kabupaten Bapak Ibu misalkan, contohnya anggap saja di Halmahera Utara atau mungkin di Ternate. Nah, di sana apa tipe populasi yang ada? Apakah ada pekerja tambang di sana? Apakah ada pekerja hutan, perkebunan, ada komunitas adat terpencil, atau ada pendatang-pendatang sementara yang mungkin kurang dari 6 bulan itu ya. Nah, jadi nanti kita lihat. Kemudian juga akan ditanyakan intervensinya apa. Seandainya misalkan di situ di Halmahera Utara itu ada yang bekerja hutan gitu ya, kurang lebih. Nah, kira-kira apa saja intervensi yang sudah dilakukan? Bagaimana sistem pencatatannya, sistem pelaporannya? Apakah pernah dilakukan surveillance migrasi? Namun yang penting juga untuk ditangkap dalam survei ini adalah tentang tantangan dan rencana intervensinya. Apa yang menjadi masalah sebenarnya untuk kita melakukan pengendalian malaria pada populasi ini. Jadi Bapak Ibu, ini ada 514 responden nanti seluruh Indonesia, dan juga nanti ada dengan pengelola program malaria dilakukan secara online. Nah, beberapa pertanyaan ya sederhana kurang lebih nanti seperti ini. Contohnya jenis tambang. Kalau ada tambang maka akan ditanyakan jenis tambangnya. Ya. Kemudian kalau ada kerjasama Bapak Ibu lintas sektoral, mohon dijelaskan di sini. Apakah ada mungkin kerjasama dengan Bapeda dalam penganggaran dan lain sebagainya? Apa ada kerjasama dengan TNI Polri dalam kegiatan penemuan, diagnosis dan pengobatan? Terus dijelaskan di sini. Kemudian apakah juga ada kerjasama dengan LSM lokal ataupun internasional? Kalau ada, kira-kira bentuknya seperti apa? Kemudian ada juga pertanyaan yang sudah pasti tentang hambatan, Bapak Ibu. Pasti hambatannya nanti ada dana, ada tenaga, ada fasilitas, ya, kemudian ada soal waktu juga atau akses. Nah, mau diceritakan kalau misalkan ada kasus malaria di lokasi tambang. Jadi nanti ini akan ada pertanyaan berulang sebenarnya, ya, tergantung dari tipe yang ditanyakan. Jadi mohon dijelaskan hambatannya apa, sekaligus rencananya. Kira-kira Bapak Ibu punya gagasan apa untuk menanggulangi masalah malaria ini di lokasi tambang. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ada 514, anggaplah ya 514 kabupaten kota yang mungkin punya masalah malaria ini. Nah, ini kita akan tangkap nih kira-kira rencana intervensinya seperti apa. Ini akan sangat berguna mungkin untuk Global Fund juga dan substansi malaria untuk memikirkan dukungan mungkin penganggaran, mungkin technical assistant dan lain sebagainya untuk 2 atau 3 tahun mendatang. Kemudian ada juga pertanyaan tentang alasan kenapa tidak melakukan sesuatu. Jadi kan banyak macam ya. Kalau dari hasil diskusi kami dengan provinsi lain, khusus contohnya misalkan untuk lokasi untuk daerah tambang yang ada malarianya ini, ya, macam-macam. Ada yang masalah lokasi, ada masalah memang tidak ada dukungan pendanaan untuk kegiatan lapangan. Ada juga memang karena pekerja tambang ya, terutama tambang rakyat itu tidak membolehkan orang luar, walaupun itu dari orang kesehatan untuk masuk ke lokasinya. Ya, jadi ada banyak macam sebab kenapa kita tidak bisa intervensi. Nah, kita ingin tahu kira-kira apa yang menjadi secara umum apa yang menjadi alasan kenapa kita tidak melakukan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bu Narti, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir di sini. Terima kasih juga ke depan untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian. Nah, izin dulu sebentar. Kemudian yang kedua adalah ini semua data akan ditarik ke pusat, akan dikumpulkan, dianalisis, dan hasilnya atau kajiannya akan dikembalikan kepada Bapak Ibu di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan Bapak Ibu juga terbuka untuk menerima hasil kajian dari provinsi lain sebagai bahan perbandingan. Jadi mungkin itu saja Bu Narti, Bapak Ibu sekalian atas pengantar untuk Ibu Rosa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Sama-sama Bu Narti. Ya, oke. Terima kasih Pak Iqbal. Bapak Ibu,
materi paparan dari Pak Iqbal sudah disampaikan. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan coba demo langsung menggunakan online kuesionernya, menggunakan survei mantunya. Linknya sudah saya berikan ke Bu Narti untuk dibagikan ke Bapak Ibu. Jadi sebelum kita coba, silakan dibuka linknya, boleh sekarang. Saya akan jelaskan dulu. Nanti memang pertanyaan-pertanyaan di kuesioner tersebut memang banyak Bapak Ibu. Tapi data-data terkait apa yang Bapak Ibu butuhkan, nah ini saya jelaskan dulu. Dan di bagian kuesioner kita nanti ada MMP 1, pertanyaan untuk MMP 1, MMP 2, MMP 3, MMP 4, dan MMP 5. MMP 1 ini nanti kita akan tanyakan untuk area pertambangan, MMP 3 untuk area perhutanan, MMP 2 maaf, MMP 3 untuk perkebunan, MMP 4 ini untuk suku pedalaman atau komunitas terpencil, MMP 5 ini akan ditanyakan untuk bagian pada populasi khusus pada pendatang sementara. Data apa atau informasi data terkait apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk mengisi nanti? Kalau MMP 1 sama MMP 3 itu nanti akan ditanyakan, akan Bapak Ibu jawab. Itu kalau ada area MMP 1 sama MMP 3 itu yang pasti yang pertama itu jumlah lokasinya untuk MMP 1 sampai dengan MMP 3 ini untuk yang legal terdaftar dan yang ilegal atau perkebunan rakyat atau pertambangan rakyat MMP 1 sama MMP 3 untuk lokasinya. Yang kedua ini jumlah pekerjanya berapa untuk yang legal ataupun yang rakyat ataupun yang ilegal. Lalu jumlah kasus positif malarianya pada pekerja tambangnya berapa pada tahun 2020. Jadi yang kita tanyakan kasus positif malarianya pada tahun 2020 untuk MMP 1 sama MMP 3. MMP 4 ini untuk suku-suku pedalaman atau komunitas terpencil. Ini Bapak Ibu harus punya atau tahu nama-nama suku pedalaman di area atau di kabupaten Bapak Ibu itu apa, jumlah masing-masing sukunya berapa, misalnya ada 3, nanti Bapak Ibu masukkan suku A misalnya berapa jumlahnya, suku B berapa, suku C berapa. Yang ketiga itu nama-nama suku yang dia masih menetap tinggal dan yang sudah nomaden atau yang maksud saya yang sudah menetap tinggal dan yang masih nomaden atau yang berpindah-pindah tempat tinggal. Dan yang terakhir ini juga harus tahu jumlah kasus positif malaria pada suku pedalaman ini berapa pada tahun 2020. Untuk MMP 5 pada pendatang sementara, ini jumlah kasus, jumlah pendatang sementaranya berapa, jumlah kasus positif malaria pada pendatang sementara di tahun 2020 berapa, dan dari daerah mana para pendatang tersebut berasal. Oke. Jadi ini Bapak Ibu informasi data terkait yang dibutuhkan untuk pengisian kuesioner kita. Sekarang kita akan demo langsung, coba untuk mengisi kuesioner. Kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa mengisi kuesioner mungkin sudah paham, sudah terbiasa untuk mengisi kuesioner online. Linknya yang saya berikan tadi boleh Bapak Ibu buka melalui HP Android Bapak Ibu atau dari laptop atau desktop Bapak Ibu. Mungkin kalau Pak Taufan kan lagi di luar, saya lihat nih posisinya nih pakai HP. Mungkin pakai HP satu lagi ya Pak ya. Gitu. Kalau Bapak punya HP satu lagi mungkin bisa dibuka linknya di HP satu lagi. Tapi kalau nggak ada HP-nya cuma satu, nanti harus dicoba ya Pak. Karena kita harus mencoba cara ngisinya. Karena biar saya tahu nanti Bapak Ibu di sana ada kehambatan apa dalam pengisian atau memang linknya tidak bisa dibuka atau seperti apa. Jadi saya tahu gitu. Atau Bapak Ibu nanti akan sharing ke saya untuk pertanyaan-pertanyaannya atau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, nanti kita akan bahas di sini. Jadi nanti begitu pengisian final, Bapak Ibu nggak bingung lagi untuk pengisian atau ini maksudnya apa ya, seperti apa. Oke,
pada tampilan awal, seperti biasa kalau dalam pengisian kuesioner, itu ada lembar persetujuan Bapak Ibu yang nomor 1. Lembar persetujuan ini, Bapak Ibu silakan di-download dulu, atau diunduh dulu. Nah, klik yang pernyataan persetujuan, nanti kalau Bapak Ibu klik pernyataan persetujuan ini, nanti Bapak Ibu akan unduh otomatis Word untuk lembar persetujuan tersebut. Nah, lembar persetujuan tersebut saya mohon, Bapak Ibu isi, kalau Bapak Ibu bersedia menandatangani surat pernyataan persetujuan tersebut, Bapak Ibu bersedia menjadi responden atau partisipan dalam survei ini. Setelah nanti Bapak Ibu isi atau download pernyataan tersebut, silakan pilih lagi choose file atau pilih file tersebut di mana Bapak Ibu tadi simpan file tersebut, kirimkan kembali ke SurveyMonkey ini. Ke link ini kirimkan kembali pernyataan persetujuan tersebut di link ini. Kalau nanti Bapak Ibu punya masalah atau hambatan dalam pengiriman kembali lembar persetujuan tersebut, nanti silakan beritahukan ke saya kalau tidak bisa untuk upload kembali file tersebut. Nanti boleh Word tersebut di-emailkan ke saya atau di WA ke saya. Karena ini penting sekali, kami harus punya lembar pernyataan persetujuan kalau Bapak Ibu bersedia menjadi responden atau partisipan dalam survei ini. Jadi untuk sekarang kita anggap Bapak Ibu sudah bersedia, sudah mengirimkan lembar persetujuan. Setelah itu kita centang, yang nomor 2 kita centang kalau kita bersedia. Habis itu untuk yang ketiga kita pilih Bapak Ibu pengelola program malaria pada level apa. Kalau Pak Soski misalnya, Pak Soski udah pasti akan pilih level malaria pada level kabupaten kota. Tapi berbeda nanti sama Ibu Sunarti. Ibu Sunarti akan pilih dia di level provinsi. Sekarang kita pilih dulu Bapak Ibu di level apa. Silakan kita lanjut next. Ya, kita akan masuk ke informasi data terkait Bapak Ibu. Silakan diisi nama Bapak Ibu siapa, jabatannya sebagai apa. Ya, saya contohkan aja, saya adalah pengelola program malaria Kota Ternate misalnya kalau saya. Lalu saya berada di Kota Ternate, provinsinya Maluku Utara. Ya, nomor emailnya, nomor email silakan dimasukkan dulu, boleh karena ini masih demo, silakan tidak sesungguhnya juga tidak apa-apa, tapi nanti kalau Bapak Ibu ngisi, ini mohon alamat emailnya yang sebenarnya dan nomor HP-nya mohon yang masih aktif. Kenapa masih aktif? Karena nanti akan saya perlukan kalau mau menanyakan lebih lanjut yang tidak saya pahami dalam pengisian Bapak Ibu, saya bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu nantinya. Nomor HP udah kita masukkan, baru kita pilih untuk yang nomor 5, status endemisitasnya bagaimana di Kabupaten Bapak Ibu. Kalau Kota Ternate misalnya sudah eliminasi, maka akan pilih kok sudah eliminasi. Tahun berapa sudah eliminasi, silakan diketik tahun berapa. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, sebelum lanjut ke sini, Bapak Ibu apakah ada yang masalah dalam membuka atau lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu? Apakah ada yang masalah untuk membuka linknya atau sampai untuk ke pertanyaan berikutnya? Ini ada yang chat saya. Oh, ya. Apakah ada masalah, Bapak Ibu? Belum? Baik, kalau ada masalah nanti boleh langsung bilang saya atau di chat ada masalah apa atau ada pertanyaan apa, silakan. Oke, karena tidak ada masalah, saya anggap tidak ada masalah dulu. Kita lanjut untuk pertanyaan MMP1. Tadi MMP1 sudah dijelaskan juga sama Pak Iqbal dan saya juga. MMP1 ini kita akan membahas untuk malaria pada pekerja tambang. Pertanyaan pertama ini ditanyakan, apakah ada area? Jadi yang tanyakan dulu, ada area tidak? Ada area tambang tidak di wilayah Bapak Ibu? Kalau ada, nanti silakan pilih iya. Kalau tidak ada, misalnya contoh kayak Kota Ternate tidak ada, maka akan pilih tidak. Nanti dia akan lanjut untuk MMP2. Nah, untuk sekarang kita pilih ada dulu, kita ada area tambang di wilayah kerja kita. Kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya.
Ini ada pilihan, Bapak Ibu, profilnya. Jenis tambangnya apa? Jadi silakan dipilih dulu. Ini yang untuk legal atau terdaftar. Kita pilih dulu yang legal terdaftarnya apa. Misalnya ada emas, ada biji besi misalnya, ada apalagi silakan dipilih. Atau lainnya yang belum ada di pilihan, silakan diketik apa lainnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ini ditanyakan seperti saya sampaikan tadi, jumlah lokasinya berapa? Jumlah lokasi tambang tersebut yang tadi legal terdaftar tadi berapa? Misalnya kita misalkan dulu untuk pengisian ini, misalnya ada 20 untuk yang legal terdaftar tambang. Jumlah pekerjanya berapa totalnya? Jumlah pekerja tadi yang kita pilih 2 berarti berapa jumlah pekerja tambang tadi? Misalnya ada 200 dari yang emas ditambah dengan biji besi tadi, itu ada 200 kira-kira jumlah pekerja tambangnya. Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya. Ini untuk yang tambang rakyat atau yang tidak terdaftar. Yang ini silakan dipilih kembali. Apakah ada? Kalau ada, silakan dipilih apa jenis tambang yang tidak terdaftar tersebut. Kalau tidak ada, pilih tidak ada tambang rakyat atau tidak terdaftar. Oke, untuk sekarang saya jawab ada tambang rakyat atau tidak terdaftar. Lalu kita next lanjut. Ini ditanyakan kembali sama jumlahnya, tapi ini untuk yang tidak terdaftar atau ilegal. Ini berapa jumlah lokasinya? Kalau ada satu, misalnya tadi saya jawab ada 1 tambang emas, berarti berapa jumlah lokasi pada tambang emas tersebut? Ya misalnya ada 15. Jumlah pekerjanya berapa? Nih saya misalkan ada 50 pekerja. Oke. Kita akan lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Apakah ada pekerja yang berasal dari luar daerah wilayah kerja Bapak Ibu? Misalnya ada, iya. Apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria? Oke. Apakah selama ini ada kegiatan penemuan kasus malaria di lokasi tambang? Silakan dijawab ada, misalnya selama ini ada atau tidak ada. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pekerja tambang? Nah, ini untuk pertanyaan nomor 15 kita akan sudah menanyakan untuk pekerja tambangnya. Apakah ada permasalahan malaria pada pekerja tambangnya? Bapak Ibu kalau ada, Bapak Ibu pilih iya, jawabannya ada ya. Kalau tidak ada, pilih tidak ada. Lalu kita next lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pada lokasi tambang di antara ini, di manakah yang ditemukan kasus malaria? Oke, kita pilih yang mana yang untuk pekerjanya. Misalnya tadi ada emas, ditemukan kasus malaria. Kita lanjut. Profil berikutnya ini akan ditanyakan lebih spesifik untuk tambang yang mempunyai masalah malaria pada pekerjanya. Tadi kita pilih itu emas, mempunyai masalah malaria pada pekerjanya. Nah, berapa jumlah titik lokasi tambangnya yang punya masalah malaria? Ini misalnya ada 5 yang punya titik masalah malaria. Lalu berapa banyak puskesmas yang menangani yang terlibat? Ini ada 1 misalnya yang terlibat. Kita jawab. Apakah ada puskesmas yang menetap di lokasi tambang dan melakukan kunjungan rutin? Misalnya ada petugas yang melakukan kunjungan rutin. Pertanyaan berikutnya, apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat dalam menangani kasus malaria di lokasi? Oke, jawab iya dulu. Ini yang pertanyaan berikutnya untuk jarak. Kira-kira jarak dari puskesmas atau puskesmas pembantu terdekat ke lokasi tambang. Jadi ini yang ditanyakan adalah puskesmas atau pustu terdekat ke lokasi tambang. Bukan yang terjauh ya Bapak Ibu ya. Jadi yang terdekat. Kalau misalnya ada 2 pustu, mana yang terdekat dengan lokasi tambangnya? Bukan yang pustu atau puskesmas yang terjauh dari lokasi tambangnya. Kalau punya puskesmas, pilih yang puskesmasnya. Tapi kalau ada pustu juga, pilih yang pustunya. Mana yang terdekat? Dan ini mohon diisi dengan angka, misalnya jaraknya itu 5 km misalnya. Kemarin juga ada pertanyaan, Bu Rosa, bagaimana kalau tambangnya jarak dari pustu terdekat dengan lokasi tambangnya itu nggak sampai 1 km? Saya harus tulis apa?
itu Bapak Ibu nanti tulis aja 1, jadi saya tahu 1 ini nanti 1 kilometer, nanti akan saya tanyakan apakah benar 1 kilometer atau kurang dari 1 kilometer gitu. Jadi nanti Bapak Ibu mohon diisi dengan angka, jangan ditambahkan misalnya 1 km gitu. Jadi mohon diisi hanya 1 saja angka 1 gitu. Nanti saya akan konfirmasi kembali. Untuk pertanyaan berikutnya ini waktu tempuh. Ini dalam jam dan juga mohon diisi dengan angka untuk dibutuhkan tadi dari yang terdekat tadi sampai ke lokasi tambang berapa? Misalnya 3 jam. Atau nanti kalau Bapak Ibu bingung, itu cuma kira-kira 30 menit, Ibu Rosa bagaimana? Nanti Bapak Ibu tulis aja misalnya 30. Kan tidak hanya angka, tidak bisa tulis 30 menit gitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau tidak Bapak Ibu tulis 30, saya akan tetap konfirmasi ke Bapak Ibu 30 ini apa maksudnya. Apakah 30 jam? Karena nggak mungkin kan 30 jam sampai ke lokasi tambang gitu. Atau 20 jam juga nggak mungkin, itu pasti keluar dari provinsi gitu. Nanti saya akan konfirmasi kembali 30 atau 20 atau 15 yang Bapak Ibu tulis ini apakah jam atau menit gitu. Nanti kita akan koordinasi kalau memang benar itu adalah menit, nanti akan saya mention kalau itu menyatakan menit bukan jam. Yang selanjutnya ini metode transportasi apa? Silakan diisi misalnya selama ini menggunakan dengan mobil. Bagaimana kondisi jalan? Nah, ini tadi sudah dijelaskan, mau lebih spesifik. Jalannya seperti apa? Apakah jalannya lancar saja, bagus, atau rusak parah, tidak bisa dilalui karena belum ada aspalan atau seperti apa. Nah, ini mohon diceritakan lebih spesifik. Lokasinya bagaimana? Selama ini ya Bapak Ibu, jangan menceritakan kondisinya yang misalnya karena tiba-tiba lagi hujan banjir, tapi kan itu bukan kondisi sebenarnya, tapi ini kondisi sebenarnya seperti apa. Ini yang mau kita tangkap nantinya sehari-hari Bapak Ibu ke sana itu dengan kondisi jalan seperti apa. Misalnya jalannya kita anggap dulu licin dan berbatu misalnya. Dana apa yang digunakan, silakan diisi, pakai dana apa untuk membiayai operasional tersebut. PBD, saya misalnya APBD misalnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah pertanyaan untuk penemuan kasus dan pengobatan. Bagaimana cara petugas menemukan kasus di lokasi tambang? Silakan dipilih misalnya dengan ACD, PCD, MBS, atau survei kotak. Lalu pertanyaan berikutnya, cara petugas memeriksa malaria di lokasi tambang bagaimana? Misalnya dengan mikroskopis, RDT, atau PCR. Apakah ada pekerja yang bukan penduduk setempat? Nah, ini 28 ini adalah pertanyaan untuk pekerja, tapi dia bukan penduduk setempat. Apakah ada pekerja yang bukan penduduk setempat yang berobat ke puskesmas terdekat? Silakan dipilih, misalnya iya dan gratis. Jika ada pekerja yang positif malaria, apakah diberikan obat dan dilakukan follow up oleh petugas? Silakan dijawab, misalnya diberikan obat dan follow up. Apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan kasus malaria di lokasi tambang? Nah, ini kita akan menjawab untuk pertanyaan intervensi. Kalau Bapak Ibu jawab ada intervensi, iya. Nanti kita akan lanjut ke pertanyaan untuk detail mengenai intervensi yang sudah Bapak Ibu lakukan atau puskesmas lakukan atau program lakukan. Tapi kalau nanti Bapak Ibu jawab tidak ada intervensi, dia tidak akan, Bapak Ibu tidak akan menjawab pertanyaan untuk detail intervensi tadi, tapi akan lanjut langsung menanyakan untuk penularan malaria masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Nah, jadi untuk sekarang kita coba dulu, kita jawab kalau kita ada melakukan intervensi atau selama ini program sudah melakukan intervensi di lokasi tambang. Ya, lalu kita lanjut next. Intervensinya apa? Ditanyakan. Ini untuk pekerjanya, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan atau program lakukan selama ini pada pekerja di lokasi tambang. Misalnya memberikan kelambu, atau IRS, atau membentuk kader malaria dari pekerja, atau membentuk kader malaria dari MD, atau promosi, atau lainnya yang belum ada disebutkan, mohon nanti diisi di lainnya, dijelaskan di lainnya.
silakan mau seberapa banyak Bapak Ibu menjelaskan, ini tidak terbatas Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ini untuk pertanyaan 232. Apakah ada pos malaria di pintu masuk sebelum pekerja ke lokasi tambang? Contoh pos malaria hutan. Ini nanti berbeda Bapak Ibu kalau di Kalsel di Kalimantan sama di Aceh ini ada dia pos malaria di pintu masuk. Saya kurang tahu kalau di wilayah Kabupaten Bapak Ibu apakah ada pos malaria di pintu masuk. Nanti kalau ada, misalnya ada ya, nanti mohon disebutkan intervensi yang sudah dilakukan atau sudah dijalankan Bapak Ibu di pintu masuk ini. Misalnya ada intervensi yang sudah dilakukan, misalnya membagikan kelambu untuk pekerja tambang, atau ada pos malaria di pintu masuk, tapi belum ada dilakukan intervensi selama ini. Nanti Bapak Ibu bebas menceritakan atau menjelaskan di kolom ini. Jadi untuk sekarang kita jawab dulu, karena kalau kita tidak jawab, kita tidak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Membagikan kelambu misalnya. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Detail intervensi, silakan dipilih kapan terakhir kali memberikan kelambu, misalnya lebih dari 3 tahun yang lalu, kapan melakukan IRS, berapa penggantian uang transfer diberikan kadar malaria. Kalau ada silakan dipilih pilihannya, tapi kalau tidak ada silakan diberikan penggantian uang transport misalnya. Berapa untuk kadar JMD-nya sendiri berapa diberikan? Kalau ada silakan dipilih, kalau tidak ada silakan dijawab tidak diberikan. Dari mana dana operasional penggantian uang transport untuk kadar malaria tersebut berasal? Silakan diisi. Apakah dari GF ataukah dari Pemda atau dari mana? Silakan. 38 ini dari semua intervensi yang sudah Bapak Ibu sebutkan tadi, mana yang paling efektif? Jadi ini mana paling efektif hanya boleh pilih satu jawaban. Ya, dari yang 5 kita pilih tadi ada intervensi yang sudah kita lakukan, yang paling efektif untuk menurunkan malaria pada pekerja di lokasi tambang, misalnya itu kelambu, Bapak Ibu ya, yang paling efektif. Yang pertanyaan berikutnya, apakah ada kerjasama lintas sektor dalam kegiatan intervensi di sekitar lokasi tambang? Misalnya ada kerjasama, selama ini ada kerjasama misalnya dengan TNI, saya kurang tahu juga, misalnya kita pilih TNI atau Polri, atau tidak ada kerjasama lintas sektor. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya, ini detail intervensi pada lokasi. Sebelum kita menjawab ini, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa sharing ke saya atau berbagi pengalaman sama teman-teman yang lain untuk yang punya area populasi khusus MMP1 sudah melakukan intervensi atau sudah melakukan kerjasama yang terjalin selama ini dengan siapa ya Bapak Ibu? Mungkin bisa sharing atau kita coba untuk input masukan di sini gitu. Mungkin Pak Soski atau Pak Taufan atau siapa yang bisa bantu saya, mungkin bisa sharing, Pak Samsul atau Bu Heria bisa sharing kerjasama yang terjalin selama ini dengan institusi siapa dan kerjasama yang terjalin ini bentuknya seperti apa. Jadi kita nanti paham cara mengisinya bagaimana. Pak Salim mungkin mau berbagi pengalaman atau sharing, boleh Pak? Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Iya. Ya, boleh. Jaringnya terbagus. Putus-putus, Bu. Ya, sebentar Bu Rosa, karena kita punya jaringan nggak bagus, jadi saya keluar dulu. Jaringan saya, Pak. Halo. Ya, Pak Salim. Halo. Ya, Pak Salim, saya dengar, Pak. Halo Bu Rosa. Ya, saya dengar, Pak. Iya Bu Rosa, Ya. terkait dengan tadi apa nih, maksudnya permintaan dari Bu Rosa untuk iya, jaringan kurang bagus sih Bu. Udah dengar ya? Sudah dengar, saya dengar, Pak.
Oh, sekarang saya nggak dengar suara Bapak. Pak Salim. Suaranya hilang, Pak. Atau selain Pak Salim, mungkin yang Bapak Ibu yang mau berbagi pengalaman yang punya area MMP 1 untuk sampai pengisian kegiatan intervensi. Halo. Ya Pak, itu di tengah jalan kah? Hati-hati Pak Salim. Ya Pak. Sudah Pak. Oh ya udah nih terputus. Masalah jaringan kayaknya nih Barosa. Ya, ini jaringan. Oke. Yang punya area MPP 1 siapa ya Bu? Kabupaten mana ya Bu ya? Jaringannya. Ya, nggak apa-apa Pak. Iya, Haltim coba Haltim masuk Haltim. Halteng. Alteng? Halo, Bu Rosa. Iya Pak. Tadi ya Bu, Pak Paman ada? Yang mau sharing Halo. ini? Ya, kerjasama. Iya, Pak Salim. Boleh Pak Salim? Iya. Iya Bu, kalau terkait dengan kemitraan itu, kalau untuk Tidur Kepulauan sendiri, itu paling banyak ke PKK sama ke lintas sektor Bu. Oke, ke PKK ya Pak. Coba saya isi. PKK itu apa ya Pak? Ya, jadi kalau untuk PKK itu sering bersama dengan PKK dalam hal ini memberikan penyuluhan sekaligus mengajak ibu-ibu atau masyarakat untuk bagaimana melakukan penanaman tanaman pengusir nyamuk gitu Bu. Oke, jadi kerjasama yang sudah terjalin ini kalau untuk bentuknya yang adalah dari segi Polri sama TNI. Oh ini banyak ini. Oke, sebentar Pak. Jadi ada kerjasama dengan TNI dan Polri juga ya Pak ya? Halo? Ya Pak, berarti ada kerjasama dengan TNI dan Polri dan PPK lainnya ya Pak ya? Ya kalau untuk yang kita di sini memang kalau untuk yang TNI Polri-nya memang kita jalan, tetapi untuk yang kegiatan screening itu kita nggak lakukan. Kalau dengan Polri apa Pak? TNI dan Polri Pak? Kerjasamanya Pak yang sudah terjalin selama ini Pak? Terputus nih. Terputus. Oke deh. Baik Pak Salim, nggak apa-apa Pak. Nanti kita lanjut aja ngebahasnya ya Pak Salim ya. Kalau nanti Pak Salim kurang paham untuk pengisian kerjasama yang terjalin, nanti boleh diskusi. Untuk sekarang kita tulis dulu untuk Pak Salim di dinkesnya Pak Salim. Morotai ini ada kerjasamanya terjalin dengan TNI, Polri dan dengan lainnya itu dengan PPK tadi kalau saya tidak salah tangkap tadi itu kerjasamanya dengan penyuluhan dan mengaktifkan dengan peran dari ibu-ibu. Oke, nanti bisa dijelaskan di sini lebih lanjut kerjasama yang sudah terjalin ini bentuknya seperti apa. Untuk sekarang ada TNI Polri, kita isi dulu misalnya membentuk MOU. Misalnya membentuk MOU. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next. Ini
pertanyaan berikutnya tadi untuk pekerja tambang sudah kita jawab. Sekarang kita akan jawab untuk yang masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Jadi kita akan menanyakan kembali apakah ada penularan malaria pada pekerja tambang, pada masyarakat. Ya. Pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Kita jawab tidak ada. Misalnya kita ada penularan malaria pada masyarakat sekitar tambang. Iya. Kalau kita jawab ada iya, nanti Bapak Ibu sama lagi seperti pertanyaan untuk pekerja tambangnya. Di sini ditanyakan kembali jarak, jadi silakan diisi berapa kira-kira jaraknya dari lokasi masyarakat yang tinggal tersebut ke lokasi tambang. Misalnya jaraknya kira-kira 2 km misalnya. Apakah Bapak Ibu juga melakukan intervensi untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang? Misalnya tidak dilakukan intervensi. Kalau Bapak Ibu tidak ada melakukan intervensi, nanti dia akan masuk ke bagian pencatatan dan pelaporan. Kalau Bapak Ibu jawab ada intervensi, sama seperti tadi kita jawab pertanyaan untuk pekerja tambangnya, ini kita akan tanyakan detailnya lagi untuk masyarakatnya. Jadi masyarakatnya intervensi apa yang sudah dilakukan, silakan Bapak Ibu pilih jawabannya, misalnya yang sudah dilakukan selama ini pada masyarakatnya itu memberikan kelambu, IRS, membentuk kader juga, dan ada promosi. Nah, atau lainnya silakan dipilih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ditanyakan kembali kapan memberikan kelambu kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Misalnya di atas 3 tahun yang lalu, kapan melakukan IRS, misalnya di atas 3 tahun yang lalu, apakah ada penggantian uang transport yang diberikan kepada kader, misalnya tidak ada diberikan penggantian uang transport. Dari mana dana operasional penggantian uang transport untuk kadar malaria dari pekerja atau kadar malaria dari EJMD tersebut berasal? Silakan diisi misalnya dari Global Fund. Dari semua intervensi yang dilakukan, mana menurut Bapak Ibu ini sama tadi itu untuk pekerja tambangnya, ini untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Jadi mana yang paling efektif? Silakan pilih salah satu. Misalnya yang menurut Bapak Ibu yang paling efektif intervensinya adalah membentuk kadar malaria desa atau JMD. Kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk pencatatan dan pelaporan. Tadi sudah saya singgung juga, kalau kita butuh data, kita harus tahu apakah ada kasus pada malaria positif pada pekerja tambang hanya pada tahun 2020 saja yang kita input, kita masukkan. Karena nanti akan kita proses kembali di SISMAL. Berapa jumlah kasus positifnya? Misalnya pada tahun 2020 hanya pada pekerja tambang ditemukan ada 20 misalnya 20 orang gitu. Dan apakah dilaporkan? Misalnya iya dilaporkan pada SISMAL dan Dinas Kesehatan Provinsi. Yang pertanyaan berikutnya ini untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Berapa jumlah kasus positifnya? Misalnya jumlahnya ada 15. Apakah dilaporkan? Misalnya iya dilaporkan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hambatan dan rencana. Tadi sudah disinggung sama Pak Iqbal juga. Lebih detail, ini ada pertanyaan untuk hambatan dan rencana. Jadi nanti mohon Bapak Ibu jelaskan secara spesifik juga, secara detail juga, hambatan apa yang dialami saat menghadapi kasus malaria di lokasi tambang. Misalnya tadi sudah jelaskan apakah pendanaan selama ini yang belum ada, atau tidak ada kasus malaria di lokasi tambang karena tidak ada kegiatan program untuk screening pada pekerja pada lokasi tambang. Nah ini nanti Bapak Ibu mau lebih spesifik jelaskan, lalu nanti rencana Bapak Ibu di masa akan datang seperti apa, dan apakah Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama lintas sektor, misalnya tadi akan melibatkan kerjasama dengan ESDM misalnya. Nanti Bapak Ibu ceritakan lebih lanjut di hambatan dan rencana. Untuk sekarang kita jawab dulu, biar cepat Bapak Ibu. Kita jawab dulu ada.
biar kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tapi nanti pas begitu finalnya ngisinya jangan ada ya Bapak Ibu ya. Tapi yang sudah sebenarnya gitu. Ini kita hanya demo saja, kita jawab biar kita cepat lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita klik selanjutnya. Ini untuk surveillance migrasinya. Surveillance migrasi ini ditanyakan untuk apakah pada pekerja tambang yang baru datang di luar daerah tersebut melaporkan diri ke kadar malaria baik ke desa atau puskesmas. Kalau ada silakan jawab iya. Dari kota mana mereka berasal nih, mohon hanya diisi dengan angka. Misalnya mereka datang dari kota Surabaya misalnya, atau dari Malang, atau dari Sukabumi, atau dari mana para pekerja pendatang tersebut berasal. Kalau mau lebih banyak ditulis nggak apa-apa Bapak Ibu, misalnya dari kota Bima atau dari kota Ternate. Jadi kita tahu biasanya Bapak Ibu ya, para pekerja tersebut berasal dari kota ini. Berapa lama mereka tinggal di lokasi tambang? Silakan dipilih, biasanya lebih dari 3 bulan. Kapan biasanya para pendatang tersebut tiba di lokasi tambang? Ini harus tahu Bapak Ibu kapan. Misalnya seperti contoh seperti di Kalimantan itu para pekerja pendatang sementara tersebut datang ke lokasi tambang itu, para pekerja tersebut datang itu lebih banyak pada sebelum Lebaran mereka datang. Nanti akan mereka pulang setelah Lebaran, atau mereka datang itu pada saat sebelum musim hujan karena mereka akan menggali. Jadi sebelum musim hujan mereka sudah datang dan mereka biasanya kembali itu setelah selesai setelah selesai mendapatkan hasilnya mereka pulang kira-kira lebih kurang 3 bulan 2 minggu berikutnya. Nanti Bapak Ibu jelaskan detailnya kapan mereka tiba di lokasi tambang dan kapan mereka pulang. Kita tulis dulu misalnya sebelum Lebaran dan setelah Lebaran misalnya mereka pulang. Yang next pertanyaan berikutnya ini, apakah dilakukan screening malaria sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang? Misalnya ada, iya. Siapa yang melakukan screening sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang? Misalnya petugas puskesmas. Apakah dilakukan screening juga sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing? Misalnya tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak Ibu memantau para pekerja yang datang dari luar daerah? Kalau ada Bapak Ibu memantau atau program memantau atau dinas memantau para pekerja tersebut yang berasal dari luar daerah, nanti pilih iya. Dan mohon jelaskan cara Bapak Ibu memantau itu apa? Ini berbeda. Kalau di Bima misalnya, di NTB itu dia puskesmas dan dinas terkait itu memberikan kartu pasien malaria. Nah ini berbeda, di Aceh namanya ada memantau para pekerja tersebut, mereka memberikan kartu pantau malaria. Nah untuk di kabupaten kota di Maluku Utara ini seperti apa? Apakah ada memantau para pekerja? Kalau ada, caranya bagaimana? Nanti ini berbeda-beda. Nanti ini tolong diisi bagaimana cara Bapak Ibu memantaunya. Apakah memberikan kartu atau tidak memberikan kartu atau seperti apa, nanti mohon dijelaskan. Untuk sekarang kita jelaskan dulu memberikan kartu bebas malaria misalnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah selesai. MMP1 kita sudah menjawab untuk pertanyaan MMP1 pada area pertambangan atau pekerja tambang. Kita akan masuk untuk yang perhutanan, pekerja hutan. Untuk kalau Bapak Ibu punya area perhutanan, kalau Bapak Ibu jawab iya, nanti kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini profilnya berbeda Bapak Ibu. Kita akan pilih dulu seperti yang tadi saya jelaskan. Kegiatan hutannya itu apa? Ini boleh lebih dari satu, misalnya ada hutan yang legal terdaftar, ada yang ilegal atau hutan rakyat ilegal atau tidak terdaftar gitu aktivitasnya, atau perambah hutan. Kita pilih selanjutnya. Ya, ini untuk profil. Jadi sama seperti di MMP1 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat buka sekarang,
itu ditanyakan kembali jumlah lokasinya, kira-kira jumlahnya pekerjanya berapa, berapa yang hutan rakyat atau tidak terdaftar ini, dan apakah ada pekerja yang berasal dari luar daerah, dan apakah ada kegiatan penemuan kasus, dan apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria. Jadi pertanyaan pada MMP 1, MMP 2, MMP 3 itu sama, jadi berulang Bapak Ibu, sama. Hanya bedanya ini untuk MMP 1, ini untuk MMP 2, dan untuk MMP 3. Jadi untuk mempersingkat waktu, nanti Bapak Ibu bisa coba habis pengisian ini untuk ngisi MMP 2, silakan. Kita lanjut untuk kita katakan tidak ada malaria pada pekerja hutan misalnya. Kita tidak punya populasi khusus untuk MMP 2. Kita klik tidak, nanti kita akan lanjut untuk MMP 3 untuk pekerja perkebunan. Untuk pekerja perkebunan ini, kalau kita pilih ada area perkebunan di wilayah kerja kita, ini sama Bapak Ibu, ini akan pilih untuk profilnya mana yang perkebunan legal terdaftar di wilayah kita. Misalnya contoh kalau di Sumatera itu lebih banyak kopi, karet, kelapa sawit, dan tembakau. Ini misalnya yang legal terdaftar. Kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini juga sama Bapak Ibu, ditanyakan kembali jumlah lokasi perkebunan yang legal terdaftar ini apa, dan jumlah pekerja perkebunannya berapa. Nanti juga ada pertanyaan berikutnya, ini untuk perkebunan rakyat atau yang tidak terdaftar ini apa saja, dipilih kembali opsinya, lalu ditanyakan kembali sama jumlah pekerjanya berapa dan jumlah lokasinya berapa. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa coba untuk menjawab untuk pertanyaan pada MMP 3 karena mesti saya jelaskan tadi itu berulang. MMP 1 sama pertanyaan dengan MMP 2, hanya beda profilnya saja yang ditanyakan, dan MMP 3 itu sama. Kita akan lanjut untuk menjawab langsung untuk pertanyaan pada MMP 4. MMP 4 ini untuk suku pedalaman. Jadi sebelum kita masuk atau menjawab pertanyaan untuk MMP 4, kita akan coba untuk menjawab pertanyaan MMP 4. Dari Bapak Ibu ada pertanyaan tidak untuk demo dari HP atau laptop Bapak Ibu masing-masing tadi? Ketika Bapak Ibu jawab dari MMP 1 sama MMP 3, apakah ada masalah atau dalam pengisiannya, atau ada yang kurang jelas untuk pertanyaan kuesionernya? Boleh kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Pak Salim. Ya, Pak Salim, boleh Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ini terkait dengan pertanyaan yang menyangkut dengan penganggaran tadi Bu. Di situ kan ada APBD, APBN, sama yang lain-lainnya. Kalau di situ, kalau dilihat tadi, yang bisa diisikan cuma satu. Seandainya kalau misalnya sumber penganggarannya untuk yang pengendalian malarianya lebih dari satu, itu gimana Bu? Kemudian untuk yang kedua, menyangkut dengan jarak ke tempat pertambangan. Di situ kan cuma ditulis angkanya. Kalau misalnya jaraknya lebih dari, saya contoh 1 jam 30 menit, itu cara tulisnya gimana Bu? Ya, ya. Kemarin juga, ya baik Pak. Pak, untuk yang, kita kembali dulu ya Pak, untuk yang dana ya Pak ya. Oh ini, kita coba yang ini aja dulu deh. Saya contohkan aja dulu ya untuk yang pertanyaan nomor 46 ya Pak ya, ngisi untuk dana, ya Pak, dana operasional. Bisa Pak, bisa jawabannya lebih dari 2 Pak, karena ini jawabannya ini terbuka Pak, maksudnya tidak terbatas berapa kata Bapak harus ngisi. Mau misalnya Bapak mau tulis dana, misalnya dana JF, Bapak jelasin
dana APBD, terus dana dari bupati, misalnya Bapak ya, seperti apa, lalu Bapak jelaskan juga dana dari Pemda misalnya. Ini kalau kita lanjut, ini ke-save kok Pak. Saya lanjut, nah ini ter-save. Kita sudah masuk ke bagian pencatatan dan pelaporan. Ya Pak. Jadi kalau kita balik lagi ke sebelumnya, mau berapapun Bapak isi, jawabannya bisa Pak. Nggak harus satu, misalnya GF aja atau berapa, enggak Pak. Tapi nanti mohon Bapak Pak Salim jelaskan, misalnya begini Pak. Kan ini ditanyakan untuk dana penggantian uang transportnya untuk kader malaria dari pekerja atau kader malaria JMD. Nanti boleh Bapak spesifik jelaskan. Bu Rosa, mohon maaf. Iya, Mohon maaf, Pak. Bu Rosa. Iya, Pak. Kalau untuk yang pertanyaan saya ini bukan yang pertanyaan nomor yang ke-48, Bu. Yang mana, pertanyaan Pak? Yang tadi pertanyaan yang terkait dengan pilihan tadi, Bu. Sumber penganggarannya itu, Bu. Nomor berapa ya, Pak? Tadi kan ada pilihan APB. Yang awal sekali di MMP1 tadi bukannya? Ini MMP1. Yang kerjasama ini ya, Pak ya? Intervensi 39. Kerjasama bukan, Pak? Jaringan terjadi lagi. Yang ini kerjasama bukan, Pak? Yang terkait dengan sumber penganggaran tadi bukan, di situ ada tulis APBD, APBN, sama yang lain-lainnya itu, Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya contoh saja di Kota Jore kan ada dari APBD, ada juga dari GF. Yang ini ya, Pak? Pertanyaan nomor 25, Pak? Jaringan terbaik. Pak Salim, Pak, pertanyaan nomor 25 ya, Pak? Oh iya. Ya, iya, benar. Iya. Iya. Benar ya, Pak ya? Ya. Pak Salim, ya. Sama, Pak. Boleh, Pak, diisi. Iya, boleh, Pak. Boleh diisi, Pak. Lebih dari berapa kata boleh Bapak isi. Nanti Bapak jelaskan saja, misalnya dananya itu apa saja, misalnya ada dana dari APBD, ada dana dari Global Fund misalnya, atau dana dari Pemda, itu boleh Pak. Gitu ya? Ya, ini saya contohkan ya Pak. Ini kita isi misalnya ada 3 dana nih, kegiatan operasionalnya. Nah, kita kalau lanjut ke selanjutnya, nah ini kan ke-save kan Pak? Ter-save kan Pak? Kita kan lanjut ke pertanyaan berikutnya kan Pak? Berarti tadi yang Bapak tulis tadi itu sudah ter-save, tersimpan Pak? Bisa? Ter-save ya? Ya, betul. Oke. Kalau kita balik ke sebelumnya. Iya. Ya. Ya Pak, ini kemarin untuk pertanyaan Bapak, misalnya ya Pak. Iya. Ya. Terus yang satu lagi Bu, yang terkait dengan jaraknya tadi kan, kalau misalnya contoh saja, kalau jarak dari jarak tempuh ke tempat pertambangan atau pabrik itu misalnya lebih dari, contoh saja 1 jam 30 menit. Cara tulisnya gimana Bu? Karena di situ kan yang ditulis cuma angkanya saja, nggak bisa pakai koma sama lain-lainnya. Iya, betul Pak. Ini coba Bapak ketik sekarang Pak. 1.3 coba Pak. Pak Salim, coba Bapak ketik sekarang 1.3 Pak. Saya pakai HP Bu. Oh, nggak bisa ya Pak ya? Iya. Oke, kalau Bapak ketik 1.3, 1 jam 30 menit misalnya Pak ya? Oh, bisa ya? Ya, oke. Kalau 1 jam 40 menit, oke, 1 jam 40 menit. Kalau kita selanjut ke pertanyaan berikutnya, nah kita udah ke-save Pak tadi yang 1.4. Jadi kalau saya balik ya Pak ya, kalau Bapak ketik 1.4, saya tahu itu 1 jam 40 menit. Jadi nggak usah pakai 0 ya? Nggak usah Pak. Iya. Tapi kalau nanti Bapak tulis misalnya 1 jam 1.3, itu saya tahu 1 jam 30 menit.
ya, Pak. Oh, Tapi iya. kalau Bapak tulis 1 aja, saya tahu ini 1 jam. Atau nanti saya akan telepon Bapak, 1 ini apakah benar 1 jam atau 1 menit. atau kurang dari 1 jam. Misalnya kemarin itu ada yang nanya ke saya dari Bubble, Ibu lokasinya itu kami cuma 45 menit, tidak sampai 1 jam. Kan tidak bisa diisi 0, kan Pak ya. Nah itu bagaimana? Isi aja dulu 1 jam, nanti saya konfirmasi berapa menit, apakah kurang dari 1 jam, jadi kita anggap kurang dari 1 jam atau lebih dari 1 jam, misalnya 1 jam lewat 10 menit atau seperti apa. Nanti saya akan konfirmasi kembali kok Pak. Oh, iya, Bu. Jadi nanti Makasih, Bu. tapi kalau nanti 1 jam 30 menit 1.3 gitu ya Pak ya? Oh, iya. Oh iya, bisa tambah 1 lagi, Bu? Iya Pak, boleh Pak. Ya, kalau terus terang saja, kalau untuk yang kita di Kota Darurat Kepulauan ini kan untuk yang daerah pertambangan sama penambah hutan itu kan nggak ada, Bu. Oke, Pak Saldi. Yang ada Nah, MMP-nya jadi kalau berapa misalnya Pak? kalau MMP-nya itu, kalau di sini paling banyak itu yang pelancong, maksudnya yang pekerja dari luar yang datang, karena kebetulan untuk yang Provinsi Maluku Utara kan posisinya di wilayah kita di Kota Darurat Kepulauan. Jadi ada pegawai yang dari Halmahera Tengah, ada juga dari Kota Ternate yang datang ke wilayah kita, tapi habis itu balik lagi, besoknya balik sampai seminggu. Kemudian ada juga yang berkunjung dari Papua, ada yang dari Sula, ada yang dari Italia. Itu gimana Bu? Karena untuk yang terkait dengan pengisian ini kan lebih fokus ke yang untuk yang daerah yang memiliki pertambangan maupun yang pekerja penambah hutan kayak gitu, Bu. Ada Pak, MMP 5 tuh Pak, untuk pekerja sementara. Untuk pendatang sementara nanti itu bagian di MMP 5. Karena kan untuk yang daerah eliminasi seperti contoh Jawa Bali kan memang mereka tidak punya area untuk pertambangan, perkebunan ataupun area pada penambah hutan. Tapi lebih banyak untuk area pada MMP 4 suku pedalaman sama MMP 5 untuk pendatang sementara. MMP 5 itu nanti akan kita bahas setelah kita masuk ke MMP 4, mencoba MMP 4 untuk komunitas adat terpencil ya Pak ya. Nanti kita lanjut ke MMP 5 Pak, ngebahasnya Pak. Oh iya. Berarti otomatis kalau kita pada saat kita mengisi berarti untuk MMP 1 sampai 4 itu kita pilih tidak saja, berarti tinggal untuk yang pengisian lebih lanjutnya kita fokus ke yang 5 aja, Bu. Betul, betul. Jadi nanti ini harus sesuai dengan area Kabupaten Bapak Ibu ya. Kalau memang tidak punya ya langsung jawabnya seperti yang tadi saya bilang tidak gitu. Jadi lebih cepat. Iya. Kenapa cuma jawab MMP 5 saja? Ya. Sekarang kita akan coba untuk apakah di kabupaten kota untuk Maluku Utara apakah punya suku pedalaman Ibu Narti? Apakah ada kabupaten yang punya MMP 4 untuk komunitas adat terpencil? Ada Bu. Ada, siapa Pak? Taliabu. Oh Taliabu, pas. Ya oke, ini menarik nih. Nanti Bapak boleh ya sharing ya Pak ya untuk pengisiannya. Jadi nanti Bapak nggak bingung isinya karena Taliabu nih, Bapak Taliabu yang punya komunitas untuk ini. Atau Bapak yang mau coba ngisi share screen Bapak atau saya? Apa gimana Pak? Biar ini, saya aja? Iya, dari Ibu ya, kita lihat dulu tuh. Siap, oke. Oke, kita akan Gimana Bu? Oh enggak Pak, ini saya bilang kita akan jawab untuk pertanyaan MMP 4 ya Pak ya. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak punya area MMP 4, boleh kita coba bareng-bareng, coba siapa tahu nanti kan kita nggak tahu suatu hari nanti ada migrasi atau suku yang berpindah atau yang berpindah tinggal, jadi ada di wilayah Bapak Ibu misalnya. Kita coba untuk MMP 4. Kita jawab ada ya. Kita lanjut. Ini mohon disebutkan, Pak Sahrul, ini ya, suku apa di Taliabu, Pak? Suku pedalamannya namanya, Pak? Mange.
Mange? Iya. Benar tulisannya seperti ini ya, Pak? Iya, iya. Suku apa lagi, Pak? Siboyo. Siboyo. Iboyo. Iya. Ada lagi, Pak? Iya. Sementara itu dulu. Ya, oke. Sip. Ada dua suku di Taliabu, berarti suku Mange dan suku Siboyo. Nah, ini untuk kira-kira mungkin Bapak kan belum tahu nih, Pak, Iya, iya. jumlahnya ya, Pak ya. Jadi kita Iya. kira-kirakan dulu, misalnya ada 100 untuk suku Mange, untuk suku Siboyo ini ada 100. Apakah suku ini, nah untuk suku ini apakah juga berada di luar wilayah kerja Bapak? Maksudnya bagaimana, di luar kabupaten atau di? Betul, betul. Di luar kabupaten, Pak. Di luar wilayah kerja Bapak itu di luar kabupaten. Misalnya dia juga ada di Kabupaten di Kepulauan Sula misalnya, atau di Halmahera Utara atau Halmahera Barat. Maksudnya mereka berdomisili atau hanya pergi-pergian begitu, Bu? Iya, kayak contoh Pak, kayak suku anak dalam kan dia juga berpindah, Pak. Dia juga menetap dan berpindah. Dia juga menetap juga di kabupaten sebelahnya, di perbatasan, Pak. Di antara apakah juga sama suku Mange dan Siboyo ini juga apakah dia ada di kabupaten atau di luar wilayah kerja Bapak? Kalau nggak ada, iya, separuh mereka juga sekarang ke Sula atau ke Sulawesi Tengah. nah itu Pak. Berarti kita jawab ada. Jadi kita jawab Sulawesi Tengah di mana Pak kabupatennya? Dia biasanya ini kan kita berbatasan dengan ini Luwuk. Luhu Pak? Luwuk. Iya, W. Luwuk. LU. Oh ya, Luwuk. Luwuk, oke. Baik Pak. Luwuk sama ini Wuluk dan Sula, Kabupaten Sula, Maluku Utara. Luwuk ini nah, jadi nanti Bapak jawab kalau juga ini juga ada di kabupaten lain ya Pak ya? Ya. Ya, oke. Ini definisi operasionalnya Pak. Jadi untuk yang nanti kita akan tanyakan untuk dua suku ini mana yang menetap tinggal, mana yang dia masih nomaden. Definisi operasionalnya ini kalau dia menetap tinggal, dia ada di lokasi yang sama kurang lebih dari 6 bulan. Tapi kalau dia nomaden, dia tinggal di lokasi yang sama kurang dari 6 bulan atau disebutnya di Kemensos itu dia sering berpindah-pindah. Jadi dia contoh seperti suku anak dalam, dia meramu. Jadi kalau dia meninggal, dia akan pindah lagi. Ada sanak saudara yang meninggal atau familinya meninggal, dia akan berpindah lagi. Itu disebut dengan dia nomaden gitu Pak. Jadi dia nggak stay di satu kabupaten atau di satu area. Ini Bapak mesti tahu nanti definisi untuk dua suku ini ya Pak ya. Iya. Yang menetap tinggal suku apa Pak? Mereka sekarang kan rata-rata sekarang kan dari sosial mereka dibangunkan kayak rumah ya. Jadi sekarang mereka sebagian besar sudah itu menetap. Berarti kita isi dua-duanya ya Pak ya, suku Mange dan Siboyo ini menetap. Hanya masih jauh dengan pemukiman, tapi ada lokasi-lokasinya kan. Oke, menarik Pak. Bisa diakses tidak Pak? Yang saya tahu ini sepanjang ini ada, tapi ada satu itu yang agak jauh, tapi masih bisa diakses. Hanya kalau cuaca hujan kan lewati sungai itu jadi banjir. Kalau musim panas bisa. Berarti masih bisa diakses ya Pak ya? Ya. Kita pilih terbuka bisa diakses sama Bapak. Ini nanti yang nomaden, kalau Bapak nanti tidak punya suku yang nomaden atau yang masih berpindah-pindah, nanti Bapak pilih aja strip seperti ini, strip. Jadi kita tahu strip itu tidak ada suku yang berpindah, semuanya nomaden, semuanya sudah menetap, tidak ada yang nomaden. Strip aja ya Pak. Oke. Jadi nanti kalau untuk pertanyaan nomaden ini langsung aja Bapak jawab tidak ada suku yang nomaden karena kan tidak ada
Apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria di suku ini, Pak? Belum semua, hanya baru sebagian saja. Oke, kita jawab ada ya, Pak, karena sudah ada Ya. penemuan ya. Oke, Ya. ada. Apakah ada permasalahan malaria, Pak? Mempunyai masalah. Iya, di sana kan karena ini masalah pengetahuan juga, Bu. Jadi kita kan sudah kasih ke Lambu, hanya kadang-kadang tidak digunakan. Oke, berarti ada ya. Kita jawab iya ada. Kita lanjut selanjutnya. Ya, ini jawabnya apa, Pak? Kalau kita anggap dulu mana yang ditemukan, berarti yang menetap tinggal ya, Pak? Karena semuanya menetap tinggal ya. Baik. Yang ditemukan kasus malarianya pada suku apa, Pak? Dua-duanya, Bu, dua-dua. Oh, dua-duanya. Suku Mange tadi dan suku Siboyo ya, Pak? Boyo. Berapa banyak puskesmas? Nah, kita anggap dulu berapa nih, Pak? Ada berapa? Terlibat untuk menangani kasus malaria pada suatu pengalaman. Kan kita, Bu, ini hampir semua kan dia tersebar lokasinya, Bu. Jadi kita kan sini 8 puskesmas. Tapi Berarti yang 8. yang aktif 8, tapi yang aktif itu ada sekitar 3 ya di lokasi yang aktif penemuan. Oke. 3 ya, Pak ya. Ini yang aktif menangani kasus malaria, Pak ya. Kalau yang dia tidak aktif, tidak terlibat, jangan dimasukin ya, Pak. Oh iya, iya. Ini yang terlibat. Oke, Pak. Iya. 3. Apakah ada puskesmas Permatu juga yang terlibat, Pak? Apakah ada, Bu? Iya, ada. Oke, ada. Berapa jaraknya? Nah, Bapak, yang dari yang terdekat tadi, dari yang 3 puskesmas atau pustu ini, mana yang terdekat ke lokasinya, Pak? Oh, sekitar kira-kira Berapa kilometer, Pak? meter ke kilometer ini? Kilometer, Pak? Sekitar 2 kilometer dari 2 kilometer dari Pustu. 2 kilometer, kira-kira. Baik. Waktu tempuhnya berapa, Pak? Tadi, dari Pustu atau puskesmas? Sekitar 1 jam. 1 jam. Baik. Metodenya apa, Pak, biasanya, Pak, ke sana? Ya, kan kalau untuk untuk kegiatan rutin mereka dari Posyandu. Tapi kalau kadang karena kemarin kita juga dibantu dari GF, kita turun pernah MBS juga. Metodenya apa, Pak, berarti, Pak? Mobil? Apa sepeda motor juga? Mobil dan sepeda motor atau apa, Pak? Pakai apa ke sana, Pak? Kita ke sepeda tergantung cuaca, Mbak. Kalau lagi musim panas bisa mobil, tapi kalau musim hujan kita pakai motor. Boleh, nanti Bapak jelaskan di sini. Pada saat musim panas, musim panas lagi. Pada saat musim hujan, menggunakan mobil ya, Pak ya. Ya. Pada saat kemarau atau panas ya, Pak, kemarau. Ini maksudnya, Bu, dari lokasi Pustu ya atau dari kecamatan ini? Dari puskesmas, Pak. Atau boleh lah, misalnya metode yang digunakan oleh puskesmas itu entah dari puskesmas atau dari dinas atau dari kecamatan yang Bapak sebutkan tadi untuk mencapai ke suku tadi ke suku pedalaman 2 ini tadi Pak dengan apa, Pak? Artinya kalau dari puskes pakai ini, tapi kalau dari kabupaten kadang juga pakai laut, harus pakai laut. Oke, nah itu kan menarik kan, Pak, kalau Bapak bisa ceritakan lebih lanjut di sini kan, Pak. Jadi nanti Bapak ceritakan transportasinya tadi kalau dari dinas tadi misalnya ke sana pakai laut, pakai kapal feri ya, Pak ya, berarti ya. Iya. Nah, tapi begitu nanti aksesnya dari puskesmas atau dari kecamatan atau dari kantor camat atau dari mana, itu nanti menggunakan mobil pada saat hujan misalnya. Tapi akan menggunakan sepeda motor pada saat panas atau musim kering gitu. Nah, itu nanti bisa Bapak ceritakan di sini karena ini jawabannya bebas, Pak, mau berapa kata aja Bapak jelaskan. Kita tahu metodenya ada banyak cara gitu, menempuh ke sana bagaimana petugas puskesmas dan program sendiri bagaimana. Ya, Pak. Baik. Untuk saya isi dulu mobil dulu saya isi. Kondisinya bagaimana, Pak, ke sana, Pak? Bagaimana kondisinya? Ya masih ini, mau ya tadi bilang kalau musim kan masih sirtu. Jadi kalau musim panas bagus, kalau musim hujan ya becek. Berlumpur. Oke.
Kalau hujan. Berlumpur ya Pak, kalau musim hujan ya Pak ya? Ya. Banjir juga nggak sih Pak di jalan Pak? Ya. Kalau hujan dia banjir nggak sih Pak jalan menuju ke sana Pak? Ini untuk yang kondisi jalannya, ini hujan, kalau hujan dia banjir nggak Pak? Atau cuma berlumpur aja Pak? Tergantung, kan lokasi kan banyak tempat. Kalau lokasi yang ada sungai ya itu banjir, tapi kalau yang tidak ada sungai ya berarti aman. Karena kan kita di sini juga termasuk banyak sungai, Bu. Oke, Pak. Dana yang digunakan apa, Pak? Kalau untuk Posyandu dari apa? Dari desa BOK, tapi kalau untuk kemarin MBS dari GF. Ini saya isi, kita lanjut, next. Siap. Ya. Bagaimana caranya Pak menemukan kasus malaria selama ini untuk di suku pedalaman Pak? Iya, jadi kalau PCD kan ada, tapi kalau ACD tadi, kalau ACD-nya selama ini kita hanya dari GF. Ada MBS, berarti? Iya, ada MBS ya. Iya, ada juga survei kontak. Tugasnya memeriksa bagaimana Pak? Apakah tiga-tiganya ada Pak? Kita di sini kebanyakan karena kita juga kan kurang analis, jadi pakai RDT dan mikroskop. Ini juga berobat apa tidak Pak? Berobat, tapi ini kan iya berobat. Ini bagaimana Pak jawabannya 90 Pak? Ya. Iya, untuk ada kalau yang jarak dekat kayak ini, yang tadi 1 kilo ini mereka bisa follow up, tapi kalau yang jauh sudah tidak di follow up karena separuh juga mereka sudah pergi ke kebun. Gitu biasanya kalau sudah sehat. Berarti kita jawab diberikan obat dan follow up. Berarti kalau yang jauh tidak bisa di follow up ya Pak, tapi diberikan obat ya Pak ya? Iya. Kalau yang dekat bisa di follow up. Iya. Oke, mungkin nanti saya tambahkan opsi berikutnya lainnya, nanti bisa diisi seperti apa bentuknya Pak. Lanjut selanjutnya. Ini menetap tinggal. Nah, strategi apa yang sudah selama ini di Tali Abu lakukan untuk mendekati suku ini Pak, yang tadi yang menetap tinggal Pak, yang kedua tadi Pak? Sementara ini kita hanya baru penyuluhan. Memang kemarin dengan provinsi sudah rencana mau ada pelatihan kader, tapi masih mungkin karena kondisi pandemi jadi belum terlaksana ini. Ya, nanti itu masuk di rencana ya Pak, kita jawab di rencana. Oke. Berarti ini kita penyuluhan ya, ke suku tersebut ya Pak ya? Iya, dan juga kita melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh agama begitu. Ya. Dan tokoh masyarakatnya. Apakah dilakukan intervensi, Pak? Iya, kita kasih kelambu. Ya, oke, lanjut. Kelambu, hanya kelambu atau ada lagi, Pak? Sementara ini kita kemarin dengan larvasida juga, tapi baru sebagian lokasi yang dikasih larvasida. Oke, berarti sudah ada pernah dilakukan ya, Pak ya? Kita jawab ada larvasida. Hanya 2 ya, Pak, baru yang dilakukan ya, Pak? Iya, kalau untuk leaflet ini ya saat kemarin kan pembagian kelambu kan kita kasih juga di leaflet juga ada. Oke, baik. Berarti 3 ya, Pak ya? 3. Nah, apakah ada pos malaria di pintu masuk, Pak, sebelum mereka atau suku pedalaman ini kembali atau ke lokasi tinggal mereka, ada tidak, Pak? Sementara ini belum ada, Bu. Belum ada.
Kita lanjut. Kapan diberikan terakhir kali kelambu, Pak? Kelambu tahun lalu, Bu. Tahun lalu, 1 sampai 3 tahun lalu. Vektor kapan, Pak, terakhir, Pak? Vektor dalam tahun ini. Kurang dari 1 tahun yang lalu ya, Pak, ya? Ya, ya. Oke, dari semua intervensi, tadi yang 3 tadi nih, Pak, yang menurut Bapak yang paling efektif menurunkan kasus malaria pada suku pedalaman, 2 suku ini apa, Pak? Kelambu. Kelambu, oke, siap. Maksudnya begini, Bu, kalau untuk larvasida kan kita baru mulai, jadi kita belum bisa evaluasi. Karena kita baru mulai intervensi kalau larvasida. Kalau kelambu kan sudah 2 kali dikasih. Sudah sering ya. Nah, jadi ada beberapa daerah memang menurun netralitas kelambu. Ya. Nanti ini menarik, Pak. Nanti Bapak bisa jelaskan di ini apa ya, di hambatan dan rencana nanti bisa Bapak jelaskan. Karena kan memang selama ini karena kelambu 2 kali mungkin itu yang paling efektif dibandingkan larvasida karena baru setengahnya kan, Pak, ya. Iya, baru. Ini oke. Untuk kerjasamanya apa, Pak? Kita Sudah ada atau tidak ada, Pak? paling cuma lintas sektor di level ya TNI Polri palingnya Pak Binsanya atau Polseknya ya. Polri, Iya. Dan TNI juga. Babinsa. TNI ya Babinsa. Oh, TNI. Babinsa dan Babin Kamtipmas. Apa, Pak? Maaf, Pak? Kan kalau Polri kalau TNI Polri Babin Kamtipmasnya. Oh, oke. Nah, di tingkat desa kan? Iya, TNI Polri sudah. TNI dan Polri. Hanya 2 ya, Pak, ya? Iya. Yang baru terjadi. Kita lanjut. Ya. Kerjasama yang sudah terjalin seperti apa, Pak? Nah, ini menarik nih untuk dijelaskan, Pak. Untuk TNI sendiri bagaimana selama ini, Pak? Artinya untuk TNI Polri ini sama, biasa mereka mengawal kita kalau untuk ada pertemuan, untuk mengajak binaannya untuk ikut kegiatan gitu. Dia artinya secara umum saja, Mbak. Berarti sama, TNI dengan Polri kerjasamanya sama, Pak? Iya, mengawal. Oke, pengawalan berarti ya. Lanjut. Nanti kalau ada kerjasama yang sudah terjalin, boleh lebih detail lagi, Pak, ya, dijelasin ya, kalau masih ada. Ini, Pak, untuk yang masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi suku pedalaman, apakah ada penularan malarianya, Pak, dari suku tersebut ke masyarakat yang tinggal? Ada satu desa ini yang lagi kita ada. Ada, oke, siap. Ya. Ada. Apakah juga dilakukan intervensi, Pak? Iya, intervensi kita kemarin kita lakukan dari MBS dan tadi itu larvasida. Jadi alhamdulillah GF bantu untuk melakukan MBS. Larvasida dengan IRS, Pak? Kelambu. Oh, kelambu, baik. Kelambu, lanjut. Kapan diberikan kelambu, Pak, terakhir, Pak? Kita di 1 sampai 3 tahun lalu kan? Berarti sama ya, Pak, ya? Dengan Yang tadi. Ya. Nah, dari yang efektif berarti kelambu, Pak, menurut Kelambu, Bapak? Karena larvasida kan belum dievaluasi. Baik. Selanjutnya, untuk pencatatan dan pelaporan, berapa jumlah kasus positifnya, Pak, untuk masyarakat suku pedalaman ini, Pak? Ada tapi detailnya boleh saya lihat di laporan, Pak. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Nanti ini harus tahu. Untuk sekarang kita isi aja dulu, misalnya ada 1, misalnya, Pak, ya. Dilaporkan tidak, Pak? Iya, dilaporkan di Sismal. Jumlah untuk masyarakatnya, Pak, berapa? Kalau untuk yang lagi tinggi kasus ini ya, atau semua? Kira-kira ya, kita kira-kira ada, berarti kita anggap dulu ada 10 misalnya, Pak, ya. Dilaporkan tidak, Pak, ke Sismal? Iya, dilaporkan. Ya, karena nanti akan kita cross check nih, Pak, antara di laporan Sismal sama yang Bapak tulisnya apakah sama jumlahnya, Pak. Oke, kita selanjutnya next. Nah, ini nih, Pak, nanti hambatan ini yang Bapak ceritakan tadi, kayak tadi follow up tadi yang saya jelaskan tadi, harusnya follow up-nya harusnya sampai dengan
karena mereka jauh kan Bapak nggak mungkin ke sana karena akses juga, pendanaan juga. Ini boleh Bapak ceritakan apa saja di sini dan rencananya seperti apa, nanti seperti apa. Oke, silakan. Karena kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya tulis ada-ada aja dulu ya Pak ya, biar kita bisa lanjut. Ada. Tapi nanti di detailnya lengkap ya Pak, Bapak tulis ya. Iya. Kita lanjut untuk migrasinya. Nah, apakah suku pedalaman ini sering keluar masuk tidak Pak dari lokasi mereka tinggal keluar, misalnya dari hutan mereka keluar ke kota atau ke desa terdekat gitu Pak? Paling ya ke desa terdekat saja. Oke, berarti ada ya mereka sering keluar masuk ya Pak? Iya. Apakah, nah ini juga disebut lagi, yang tadi yang berpindah suku pedalaman, ya ini kan tadi ya mereka berpindah-pindah ya Pak ya? Menit apa kayaknya? Enggak, ini untuk apakah mereka berpindah-pindah tempat tinggal? Ya. Oke, ini tadi mereka juga berpindah tempat tinggal, walaupun mereka menetap, mereka berpindah-pindah tempat tinggal tidak Pak? Tidak. Tidak ya? Iya. Mereka stay cuma di situ saja ya Pak? Iya. Ya. Tapi mereka juga ada di kabupaten tadi yang dua tadi ya Pak, dua provinsi. Iya. Apakah dilakukan screening malaria Pak? Selama ini? Hanya waktu posyandu saja. Berarti ada ya Pak? Iya, hanya saat posyandu begitu. Siapa yang melakukan Pak? Petugas puskesmas? Petugas puskesmas dan pustu. Oke, baik. Nanti lainnya Bapak tulis juga dengan petugas pustu ya Pak? Iya. Apakah masyarakatnya dilakukan screening juga nggak Pak? Pada ini? Iya, tapi tidak diberikan kartu Pak? Tidak. Tidak. Siap. Ya. Sudah Pak, selesai Pak. Pokoknya cuma selesai Pak. Oke, terima kasih. Pak Sarul. Ya. Nah, nanti lebih kurang seperti itu. Coba nanti lebih banyak Bapak jelasinnya untuk hambatan dan rencana. Sama nanti ada pertanyaan terakhir, tapi nanti setelah MMP 5. Nah, untuk MMP 5 ini, untuk kita akan menjawab untuk pendataan sementara. Tadi sudah dibantu sama dari Abu, Pak Sarul tadi, untuk cara pengisian langsung MMP 4. Terima kasih sekali, saya sudah dibantu. Untuk MMP 5, mungkin ada volunteer dari salah satu kabupaten kota yang punya masalah MMP 5 atau pendata sementara. Jadi nanti kita akan tanyakan apakah ada pendata sementara, misalnya wisatawan, turis, pekerja musiman, nelayan, penjaga perbatasan, atau pelajar. Ada yang mau volunteer atau tidak, atau seperti apa? Seperti tadi Abu tadi, mungkin bisa dibantu, biar nanti kalau jawab nggak bingung gitu Bapak Ibu. Ada yang mau bisa bantu saya untuk pendataan sementara, mencoba untuk kita isi? Yang punya masalah MMP 5 atau populasi khusus MMP 5 dari kabupaten mana? Ada tidak? Oke, kalau nggak ada, saya coba aja Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu punya, tapi saya mau juga Bapak Ibu sama-sama coba, walaupun tidak punya masalah pada MMP 5, kita coba dulu. Kita ada di wilayah kita ada malaria pendataan sementara MMP 5 ada ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ditanyakan jenis pendataan sementaranya apa? Apakah wisatawan misalnya, atau penjaga area perbatasan, TNI Polri, atau apa? Silakan diisi, atau pekerja musiman yang baru kembali. Berapa jumlah pendataan sementaranya? Ini dari total 3 yang Bapak Ibu jawab tadi, penjaga area perbatasan, wisatawan turis, atau nelayan. Berapa jumlah pendataan sementaranya? Jadi misalnya ada 50 misalnya. Apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria pada pendataan sementara? Ada, iya. Apakah mempunyai masalah malaria pada pendataan sementara? Kita jawab ada, iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk penemuan kasus dan pengobatan, dari pendatang ini, mana yang ditemukan kasus malaria? Ini nanti Bapak Ibu pilih, misalnya yang ditemukan kasus malaria ini
ada pada wisatawan turis atau pada nelayan atau pada pekerja musiman yang baru kembali. Caranya menemukannya bagaimana? Silakan dipilih, misalnya dengan NBS, ACD atau PCD. Cara petugas memeriksanya bagaimana? Misalnya dengan mikroskopis dan RDT. Apakah pendataan sementara ini berobat? Misalnya iya. Jika berobat, silakan dipilih. Ya. Apakah dilakukan intervensi? Nah, oke, silakan dijawab iya. Kalau kita jawab iya, ada, nanti akan kita menjawab pertanyaan untuk intervensinya. Sama seperti MMP 1 sampai dengan MMP 4, intervensinya apa yang sudah dilakukan. Intervensi yang sudah dilakukan silakan dipilih, misalnya memberikan kelambu, atau membentuk kader malaria, desa, atau promosi kesehatan misalnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kapan terakhir kali memberikan kelambu? Misalnya 1-3 tahun yang lalu, atau kurang dari 1 tahun yang lalu. Berapa penggantian uang transport? Misalnya 500-1 juta. Dari mana dana operasional tersebut berasal? Misalnya dari APBN. Dari semua intervensi yang dilakukan, mana yang paling efektif? Misalnya kelambu. Apakah ada kerjasama? Ya, misalnya ada, lainnya misalnya dengan dinas pariwisata misalnya. Contohnya lanjut. Ini dijelaskan, tadi sudah saya jelaskan juga, kerjasamanya seperti apa. Misalnya kerjasamanya membentuk MBS bersama yang sudah terjalin selama ini, atau melakukan penyuluhan bersama-sama. Nanti silakan Bapak Ibu jawab detail lebih lanjut. Kita next ke selanjutnya. Pencatatan dan pelaporannya ditanyakan jumlah kasus positif pada pendataan sementara ini berapa tahun 2020. Misalnya ada 20 untuk jumlah kasus positifnya. Apakah temuan ini juga dilaporkan dalam SISMAL? Misalnya iya. Kita lanjut untuk hambatan dan rencana. Nah, hambatan dan rencana juga sama. Nanti kalau untuk Bapak Ibu yang punya area khusus MMP 5, seperti Pak Salim tadi, dia tidak punya MMP 1 sama MMP 4, tapi punya MMP 5. Nanti mohon hambatan dan rencana ini lebih detail dijelaskan, lebih lanjut dijelaskan apa saja. Kita lanjut. Ini untuk surveillance migrasinya. Pada pendatang baru ini, apakah dia melaporkan diri ke kadar malaria atau puskesmas? Misalnya dia tidak melaporkan diri. Dan dari mana biasanya pendatang tersebut berasal? Mohon isi kabupaten kotanya. Pak Salim, ini kita menjawab untuk MMP 5 ya Pak Salim ya? Pak Salim sudah hadir. Ini diisi, ya. Ya, ini dari mana tersebut berasal? Misalnya dari kota Ternate misalnya, atau dari mana ya Bapak Ibu ya, contoh ya, dari dari Kupang, boleh dari Kupang. Biasa kalau kita di kota. Ya Pak, dari Kupang ya Pak. Ya, kalau untuk yang kota Tidore itu. Yang kemarin yang ada kasus impor itu kebanyakannya dari Papua, ada dari Taliabu, ada juga dari Kaltim. Kaltimnya nanti harus tahu ya Pak ya, kabupaten kota mana ya Pak, sama Papua ya Halmahera Pak ya? Timur Bu, bukan Kaltim, bukan Halmahera Timur. Oh. Bukan Kaltim. Oke, ini sudah saya isi. Untuk Pak Salim yang datang ini dari pendatang sementara dari Kupang, Taliabu, Halmahera. Pak, untuk pendatang sementaranya ini lebih banyak apa ya Pak? Bukan ya? Kupang Pak. Mbak Rosa bukan dari Kupang, dari Papua. Papua dari mana Pak? Kabupatennya? Ada yang dari Jayapura, ada juga yang dari Timika. Ini jenis pekerjanya apa, Pak? Tapi sudah jelas di laporan ya. Pendatang sementaranya jenisnya apa, Pak? Ada yang cuma mau jalan-jalan ke sanak saudaranya, ada juga yang bekerja sebagai TNI maupun Polri, yang kebetulan berlibur mereka berkunjung ke keluarga, Bu. Baik, nanti dipilih di pertanyaan yang profil ya, Pak ya. Ada semua ya, Pak itu. Iya. Ya.
Oke, baik kita lanjut. Oh, saya tadi belum save tadi. Berapa lama mereka biasanya tinggal, Pak? Kurang dari 1 bulan atau 1 sampai 3 bulan, Pak? Ada yang cuma seminggu saja, Bu. Berarti kira-kira 1 sampai 3 bulan ya, Pak, kita bikin. Apa kurang dari 1 bulan, Pak? Kalau ada juga yang sebulan lebih. Karena mereka pas kemarin itu yang dari Papua itu kebetulan dia kan seorang teknisi. Jadi pada saat pemasangan insinerator, ipal-ipal. Jadi dia kan kerjanya kan keliling pemasangan ipal di Papua, kemudian di kabupaten lain. Terus terakhirnya di kita, jadi pada saat tiba di kita itu kan langsung demam. Oke. Baik, baik. Ya. Untuk yang berikutnya, Pak, apakah dilakukan screening saat mereka tiba, Pak? Ya, biasa kalau untuk yang di kita itu, baik yang di Pustupolindis maupun di rumah sakit, kalau misalnya ada yang masyarakat yang dengan keluhan atau misalnya dari daerah endemis, biasanya langsung di screening, Bu. Baik itu menggunakan RDT maupun mikroskop. Ya. Lanjut. Yang melakukan screening siapa, Pak? Petugas puskesmas? Biasanya atau teman-teman puskesmas. Ada juga yang dari rumah sakit. Oke, Jadi, lainnya. analisnya, kalau karena rata-rata untuk Kota Tidore itu untuk laboratorium malaria itu semuanya analis. Walaupun masih ada yang non PNS sih, yang sukarela sama PTT. Baik, sudah saya jawab. Ada petugas puskesmas dan lainnya. Nanti dipilih analis dari rumah sakit ya, Pak ya. Ya. Dilakukan screening tidak, Pak, sebelum mereka pulang kembali ke daerah mereka masing-masing atau kembali ke kabupaten mereka masing-masing, Pak? Kalau untuk yang screening sih, kalau misalnya mereka yang aslinya di wilayah Kota Tidore, mereka dilakukan follow up. Cuma terkendala kita tuh kalau misalnya yang pendatang, Ibu, mereka kan nggak lama di Tidore. Jadi pada saat waktu follow up itu kita ini Pak Salim terputus nih. bisa follow up, mereka udah pulang. Ya, Pak, tadi terputus, Pak. Iya, kebetulan ada telepon masih, Bu. Tadi terputus, saya nggak dengar Bapak ngomong apa. Jadi sebenarnya dilakukan follow up juga nih, Pak, sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing. Nah, ini. Maaf, Bu, lagi nih. Telepon masuk jadi. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, jadi kalau kita untuk yang screening pada saat mereka datang itu screening sih. Tapi kalau pada saat screening kemudian positif, untuk follow up-nya kalau misalnya kita yang orang Tidore asli kebetulan dari daerah endemis, bisa kita lakukan follow up. Tapi kalau misalnya mereka cuma datang berkunjung kemudian balik, kadang waktu follow up-nya belum sampai mereka udah balik ke daerah asalnya sih. Oke, nanti saya bikin opsi berikutnya lainnya. Nanti di opsi lainnya nanti Bapak ceritakan ya, Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, Pak Salim bilang tadi, kalau untuk yang kabupaten terdekat seperti Tidore misalnya masih bisa dilakukan screening kembali, ulang kembali. Tapi untuk pendatang sementara yang dia jauh atau cuma menetapnya cuma tidak sampai sebulan, mereka udah keburu balik gitu. Nanti keburu kembali ke daerah tempat mereka masing-masing ya, Pak? Iya. Ya, oke. Nanti untuk 148 ini nanti saya tambahkan untuk lainnya. Untuk opsi Bapak klik untuk pertanyaan jawaban lainnya, jadi nanti Bapak bisa jelaskan lebih lanjut di situ detailnya, Pak ya. Oh iya. Oke. Terus puskesmas. Untuk pendatang ini, Pak, apakah mereka diberikan kartu pantau malaria, Pak? Kalau untuk kita itu kita nggak kasih kartu malaria, Bu. Cuman kalau misalnya
kasus positif itu biasa kita catat di kartu penderita. Untuk terkait dengan survei migrasi kemarin itu, kalau untuk Kota Daerah Kepulauan kan kita sudah anjurkan ke teman-teman buat peraturan desa atau peraturan kelurahan terkait dengan pelaksanaan survei migrasi, Bu. Cuman ada beberapa desa yang sudah, ada juga yang belum karena terkendala dengan anggaran, kemudian juga ada juga kepala desa yang belum mau membuat peraturan desa, katanya untuk peraturan desa itu harus turunnya dari Dinas PMD. Oke. Itu menarik ya Pak. Nanti Bapak ceritakan lanjut pada hambatan dan rencana ya Pak ya. Sebenarnya kan untuk surveillance migrasi itu harus ada misalnya kayak Bapak jelaskan tadi, tapi belum ada kerjasama tadi dengan lintas situasi apa tadi dalam membentuk ini seperti apa untuk pekerja pendatang sementara ini mau diberikan seperti apa untuk memantau mereka gitu Pak. Itu bagus sekali Pak. Nanti di hambatan dan rencana detail Bapak bisa jelaskan. Baik. Hambatan dan rencana untuk untuk MMP 5 pertanyaannya sudah selesai. Untuk yang pendatang sementara. Nah, ini untuk pertanyaan tambahan, usulan dan saran yang ditanyakan. Dan ini juga harus diisi sama Bapak Ibu juga nanti. Jadi pertanyaan berikutnya ini adalah apakah seberapa sering Bapak Ibu melakukan uji silang pemeriksaan sediaan darah. Jadi dari MMP 5 tadi, apakah Bapak Ibu melakukan juga uji silang pemeriksaan sediaan darah? Nah, kalau ada silakan, misalnya selalu, kadang-kadang, atau jarang. Misalnya selalu. Ini mohon juga diisi yang 150 sampai dengan 153. Pertanyaan 150 ini, apakah Bapak Ibu mengalami masalah lain yang untuk mengendalikan kasus malaria di wilayah Bapak Ibu? Misalnya ada kasus masalah lain, misalnya apa ya? Saya kurang paham juga, atau untuk mengendalikan terkait dengan COVID sekarang, Bu. Ya mungkin boleh dijelaskan. Jadi tapi ya, ini malaria ya Pak. Terus terang saja kalau untuk masa pandemi kemarin tahun 2020 sampai sekarang itu karena ada banyak masyarakat yang memiliki itu pengetahuan terkait dengan COVID itu masih minim, sehingga pada saat kita melakukan PE atau yang lain mereka menganggap itu kita melakukan screening terkait dengan COVID, Bu. Jadi kadang juga COVID pada saat turun mereka nggak mau terima sih. Iya, itu benar-benar itu menarik ya Pak ya. Jadi dianggap ini screening COVID, ini bukan screening malaria. Iya, jadi mereka menganggap itu bukan screening malaria tapi ujung-ujungnya ke COVID saja. Iya. Oh ya, ini juga terjadi juga di Jambi Pak kemarin, Ibu Eva, karena kita kan di lapangan kita kan kesuka anak dalam di Jambi. Yang di Jambi juga cerita nggak Pak, sekarang naik RDT habis di puskesmas karena masyarakat menganggap kalau lagi diperiksa malaria itu diperiksa juga dengan COVID, yang dianggap COVID Pak. Jadi batuk panas sedikit dianggap ini COVID ini, padahal itu pemeriksaan malaria. Jadi RDT-nya pada habis di sana puskesmas Pak. Benar-benar. Ya nanti ini diceritakan lebih lanjut ya Pak ya, untuk masalah lain yang dihadapi apa di wilayah Bapak Ibu. Lalu pertanyaan berikutnya ini, kebutuhan yang belum terpenuhi untuk mengendalikan malaria apa? Misalnya tadi yang belum terpenuhi itu misalnya ini yang berisik siapa ya? Saya mau dulu ya. Misalnya kebutuhannya yang belum terpenuhi ini dari segi anggaran misalnya dalam mengendalikan. Nanti Bapak bisa ceritakan lebih detail apa yang belum terpenuhi, jadi kita tahu nanti apa yang belum terpenuhi selama ini dalam mengendalikan kasus malaria. Nanti pertanyaan berikutnya 152, apakah Bapak Ibu memiliki usulan atau ide dalam menanggulangi masalah MMP ini? Dari yang kita tanyakan tadi, apakah Bapak Ibu tuh punya ide? Karena ini menarik sekali, nanti ide dari Pak Salim akan berbeda nantinya untuk ide dari Pak Soski, atau nanti dari Taliabu nanti akan berbeda dari Halmahera Utara, seperti itu. Jadi nanti usulan dan sarannya ini apa? Ini nanti jelaskan pada pertanyaan 152. Untuk yang pertanyaan 153 ini ditanyakan dari kelompok beresiko yang 5 ini, kita kan hanya akan menanyakan pada 5 kelompok populasi beresiko. Hanya kita akan menanyakan pada populasi tambang,
hutan, perkebunan, pedalaman, dan untuk pendataan sementara. Menurut Bapak Ibu, apakah ada lagi yang kelompok populasi khusus beresiko yang belum kita tanyakan di kuesioner ini? Misal, contohnya kayak yang profesi lain bilang dia memiliki usulan untuk populasi khusus nelayan. Mereka menganggap nelayan itu adalah populasi khusus berisiko karena mereka di daerah pesisir. Misalnya contoh seperti itu. Nah, ini boleh nanti dijawab pas 153 apa usulan ide dan pada kelompok populasi berisiko apa yang menurut Bapak Ibu ini perlu nanti untuk akan digali lebih lanjut atau perlu kita tanyakan lagi atau perlu nanti submit atau MSS buat kuesionernya kembali. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti kalau kita sudah jawab sampai pertanyaan sampai 153, ini saya jawab ada dulu. Kita kalau Bapak Ibu klik selesai, berarti kita sudah selesai dalam pengisian kuesioner ini. Nanti ini akan ada kata-kata terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam survei ini. Kita klik selesai. Dan jawaban Bapak Ibu itu sudah tersimpan dan sudah terkirim sama kami. Jadi sekian dari saya untuk kita coba demo dalam pengisian kuesioner ini. Saya terima kasih juga untuk volunteer, untuk Pak Salim, untuk Pak Kaliabu juga. Saya berterima kasih sudah membantu saya tadi dalam pengisian MMP 4 dan MMP 5. Untuk sekarang kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut yang mungkin yang belum paham untuk pertanyaannya atau pertanyaan Ibu ini kapan akan dimulai Bu Rosa dalam pengisian kuesionernya, boleh silakan ditanyakan sebelum kita tutup kegiatan pertemuan ini. Boleh Pak. Ibu, ingin kita kendala di sini terkait jumlah karyawan karena pihak tambang separuh mereka tidak bisa kasih kita data itu jumlah karyawan itu bagaimana Bu? Oke, ya baik Pak. Ini juga sama Pak pertanyaannya di tiap kabupaten ya Pak ya, menanyakan jumlah pekerja tambang ilegal dan rakyat atau yang terdaftar itu bagaimana. Kalau terdaftar itu ada Pak. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti ngisi kuesioner ini, finalnya nanti, ini mohon nanti Bapak Ibu berkoordinasi dengan puskesmas dulu. Ke puskesmas tempat itu kan biasanya mereka lebih tahu areanya dan mereka tahu jumlah kira-kira jumlah pekerjanya berapa. Gitu. Jadi nanti koordinasi dulu dengan puskesmas setempat. Kalau nanti memang puskesmas setempat tidak punya data lengkap atau kayak tadi jumlah pekerja tadi atau berapa yang jumlah yang terdaftar dengan ilegal, nanti Bapak bisa tanyakan seperti contoh untuk pertambangan. Pertambangan itu kementerian terkait di kabupaten Bapak Ibu itu apa? Kalau misalnya ISDM itu punya jumlah pekerja legal dan jumlah pekerja ilegal. Mereka punya sampai kira-kira berapa? Gitu. Jadi misalnya 1 tahun aja ambil Bapak misalnya dalam setahun itu ada 300 misalnya pada tahun 2020. Nah itu nanti dikira-kirakan saja 300 dari yang Bapak dapat datanya dari misalnya dari Kementerian ISDM seperti itu Pak. Jadi nanti tolong ditanyakan dulu, koordinasi dulu dengan puskesmas dulu. Kalau nanti nggak ada, Bapak tanyakan di SDM atau kementerian mana yang punya data tersebut. Karena saya juga mohon nanti ini jangan sampai tidak diisi jumlah. Karena sayang sekali nanti kalau Bapak isi cuma 0, berarti tidak ada pekerja tambang 0, padahal ada pekerja tambangnya. Nanti begitu kita mapping kan Pak, nanti itu 0 semua nggak ada Pak. Jadi sayang ya Pak ya, tidak ada bukan yang sebenarnya ya Pak ya. Padahal kan ini yang mau kita mapping kan kita apa ya? Mau kita analisis seperti itu Pak. Sip. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi Pak? Sementara itu dulu. Bu saya. Boleh Pak Salim. Untuk terkait dengan ini Pak putus-putus Pak. Pak Salim putus-putus Pak.
Pak Salim. Ya, saya mau nanya terkait dengan waktu, kalau waktu pengisiannya nih, Bu. Iya, Pak, ya. Ya, jadi dimulai kapan, kemudian berakhirnya kapan nih, Bu? Ya, siap. Ini menarik, Pak. Jadi, nanti saya serahkan ke Bu Narti. Kalau kita mau bikin grup, silakan. Kalau nggak bikin grup juga nggak apa-apa. Nanti saya akan WA Bu Narti, karena kan Bapak Ibu ini diminta untuk segera untuk melakukan pemetaan atau segera ke lapangan untuk melakukan pemetaan pada populasi khusus ini, menanyakan ini. Jadi nanti saya kasih ke Bu Narti, saya minta alamat email Bapak Ibu, dan kapan Bapak Ibu bisa untuk mengisi, karena Bapak Ibu kan pasti perlu waktu mencari data terkait tadi, kayak jumlah tadi, lokasi tadi, nah itu kan perlu waktu misalnya. Nanti saya minta alamat email dan kapan saya akan mengirimkan link yang finalnya ke email Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan buka link tersebut, final tersebut ke email untuk pengisian. Kalau misalnya nanti Pak Salim bilang ke saya, karena saya cuma punya populasinya cuma MMP 5 gitu. Jadi saya nggak butuh waktu untuk mencari data terkait gitu. Saya udah punya semua misalnya dari Pak Salim. Kalau Pak Salim bisa hari Senin, nanti kan nanti akan saya kirimkan. Seperti itu, Pak. Oh iya, berarti tinggal kita kirimin alamat emailnya ke Bu Narti dulu ya? Betul, Pak. Oh iya. Oke, untuk sementara gitu dulu, Bu. Aduh, maaf saya batuk. Baik. Nanti saya informasikan ke Bu Narti ya, Pak ya. Ya. Mungkin sekian dari saya. Mungkin bisa saya kembalikan ke Ibu Narti. Siap. Oke, baik Mbak Rosa. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin nanti teman-teman nanti kita tindak lanjut lagi untuk hasil akhirnya, karena ini kan kita ada sementara untuk mau pelaksanaan kegiatan untuk pemetaan populasi. Jadi mungkin kita sudah ada dasar, nanti kita pakai aja yang ini dulu. Mungkin untuk teman-teman yang Kabupaten Halsel yang akan melaksanakan, untuk sementara kita menggunakan kuesioner yang ada dulu ini. Nanti kalau selanjutnya nanti mungkin nanti bisa Senin dengan Mbak Rosa. Nanti kita tolong nanti semuanya mengirim akses emailnya. Kita bisa nanti sama-sama dengan Mbak Rosa untuk tindak lanjut ke depan. Baik, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, mungkin hari Jumat juga, kita di wilayah timur ini mau sementara mau persiapan salat Jumat, yaitu kita berikan aplaus kepada Mbak Rosa. Terima kasih untuk lembaga Eijkman yang berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan malaria khususnya pada pemetaan populasi khusus. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Tolong dijaga kesehatannya. Tolong tadi saya kurang ini karena sementara ada sementara swab dan konsentrasi tadi karena ada sementara swab. Jadi tapi alhamdulillah hasilnya negatif. Alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman yang lain, teman-teman program jaga kesehatan, memang kita semua lagi garis 2 yang apa? Iya, garis 2 itu hamil. Untuk jadi teman-teman semuanya, mungkin semua kabupaten kota lagi terjadi peningkatan kasus COVID. Mohon kehati-hatiannya, jaga imun karena kita masih banyak berproses juga, karena ini kita juga sementara menghadapi eliminasi malaria. Jadi jangan menganggap bahwa COVID itu bisa menghantui kita, jangan, karena itu hanya sebuah, nanti akan menjadi sebuah penyakit program. Jadi santai saja. Karena siapapun mendapatkan COVID, yang penting sudah diimunisasi, kalau sudah divaksin, alhamdulillah, mungkin hanya lewat saja kalau untuk COVID. Tapi yang pasti teman-teman semuanya harus divaksin, harus, karena itu menjadi bekal buat kita nanti dalam mempertahankan antibodi kita.